batak tapi namanya Raden. Ya, Raden Gusti Arios. Gimana sih? Waduh. Ya. Lanjut. Tapi saya gede di Jawa, Bang. Dari TK udah di Jawa. Jadi wataknya sudah kayak apa lah aku ngomong ya. Kebetulan istri sudah tidur, jadi bebas sekarang. Gini, Bang. Takut istri Pak ya. Lanjut. Jadi dalam arti saya mau tanya, kalau saya nonton orang Cina, Bang ya. Awal mula manusia itu dari Dewa Nuya. Ini berdasarkan anu, Bang ya, yang di buku ya, Bang ya. Kalau paham Yahudi, ini sudah berapa kali saya tanyakan, itu berasal dari nenek moyang kita, Adam. Pengikut Kristus juga Adam. Islam Adam. Permasalahannya di sini, Bang. Penyebutan nama ketiga ini Tuhannya beda-beda. Gimana itu, Bang? Ada satu yang belum disebut, Pak Gusti. Darwin, Robert Charles Darwin, manusia Darwin. dari kera. Ini teori anu ya. Waktu kita Evolusi sekolah. itu. Sekolah ya. Teori evolusi ya. Evolusi. Robert Charles Darwin. Yang saya lihat, Bang, yang sama itu cuma 3 ini ya. 3 aliran besar lah aku bilang di dunia. Pertanyaan saya, Bang ya. Kalau Adamnya Yahudi, itu di bumi dibuat, Bang. Adamnya Kristen sama, soalnya Kristen ini kitabnya hampir mirip lah kalau perjanjian lama dengan Yahudi. Kalau Adamnya Muslim, itu di surga. Kira-kira benar gak, Bang? Lanjut terus Bang. Saya mau tanya, Bang ya, kenapa? Sudah 3 pertanyaannya tuh. Enggak, Bang, gini, Bang ya. Awal mula Adamnya Islam ini jatuh ke dalam dosa bagaimana, Bang? Jatuh ke dunia. Silakan Guru dulu dah. Ini Iya, pelajaran loh, Bang ya. Bagus nih, bagus nih, dipelihara ya. Gerunda lanjut. Jadi kalau di Islam itu Bang, Adam alaihissalam itu diciptanya itu di surga, di jannah gitu, di sebuah taman yang ada di surga. Itu yang kami pahami. Kemudian Itu kira-kira benar apanya? Gusti, apanya yang benar? Hah? Oh, itu kira-kira apanya yang benar apanya, Pak? Maksudnya gimana? Oh, maksudnya gimana? Halo? Manusia Lanjut, jatuh Bruno. ke dalam dosa. Mungkin dia nggak sempat versi sempat Islam, mute. Bang. Versi Islam. Hah. Lanjut, Bruno, lanjut. Kalau di Islam itu memang jelas diterangkan Nabi Adam alaihissalam itu dicipta peruntukannya untuk mengisi bumi. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Jadi memang peruntukannya untuk menjadi khalifah di bumi. Gitu, menjadi pemimpin dia. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini yang kemudian diterangkan oleh Al-Qur'an. Nah, sebenarnya kalau kita bercerita tentang Adam alaihissalam itu di surga ataupun di bumi, jelas dia di surga karena ada pengusiran. Di Bible juga diceritakan seperti itu. Dia diusir dari Gan Eden. Jadi bukan dia diusir dari Gan Eden, tapi Gan Eden. Taman yang ada di Eden. Eden itu apa? Eden bukan Eretz, beda. Bukan bumi. Tapi adalah sebuah tempat, sebuah alam, sebuah
area di mana di situ ada taman di dalamnya. Jadi ada wilayah, ada taman di dalamnya. Disitulah kemudian Adam dicipta. Lalu diusir ke bumi. Jadi tidak mungkin dari bumi diusir ke bumi, nggak mungkin. Oleh karena itulah kemudian Allah ketika dia masih masih proses belum sampai ke bumi, wa 'allama Adam al-asma kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan diajarkan kepada Adam. Enggak jelas, tunggu dulu guru. Nah, ini dalam dosa nggak ada dalam dosa manusia. Maksudnya? Iya, jadi Adam alaihissalam itu ketika dia di Ganbi Eden tidak melakukan dosa, dalam arti kata dosanya itu kemudian diwariskan, nggak ada itu, Pak. Kalau di Islam, fatalakka Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Ya, Adam itu kemudian diajarkan oleh Allah untuk bertaubat, lalu kemudian taubatnya diterima oleh Allah. Gini bang, awalnya diusir dari surga, bukan jatuh ke dalam dosa. Awalnya diusir gitu loh. Iya, diusir karena melakukan pelanggaran kan. Maka Allah kemudian mengusir. Tetapi cerita ini, pengusiran Adam alaihissalam itu memang peruntukannya untuk di bumi. Ketika Allah mengatakan qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tapi kan memang perintah Allah, pernyataan Allah kepada malaikat, aku hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi. Nah, artinya memang Adam ini direncanakan untuk mengisi bumi. Sama seperti dalam kitab Kejadian 1:26, memang Adam sebelum dicipta sudah dirancang untuk menempati bumi, bukan menempati surga waktu proses penciptaan itu. Begitu bang. Lalu kemudian iblis memperdayakan Adam dan istrinya. Maka kemudian beliau berdua diusir dari sana. Turunlah kamu, kata Allah. Seperti itu. Gini bang ya, penyebutan nama Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bang ya, sama Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Muhammad ya bang ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan dapat wahyu dari Tuhan itu bang ya, dari Tuhan. Penyebutan nama, mohon maaf bang ya, Tuhannya Adam ini apa bang namanya bang, penyebutannya waktu itu? Kalau di Islam jelas Allah, karena kami rujukannya Al-Quran. Kalau Anda sebutannya Elohim, karena rujukan Anda kitabnya Nabi Musa. Kalau Anda gunakan rujukannya Perjanjian Baru, disebut Bapa. Gitu. Gini Hakikat, bang ya, maaf bang ya. Iya. Gini maaf ya. Kalau di bahasa Batak itu di Batak, mohon maaf, aku kan agak bahasa Batak. Di sini ada kitabnya, saya lihat ya. Ya lama saya tidak belajar agama ini bang. Di mula-mula di topa de Batak. Ini de Batak. De Batak ini Tuhan. Sementara yang bahasa Indonesia Allah ya kan aku bilang. Apa kata nama Allah ini nama sesembahan tak bang? Iya, Allah itu nama Tuhan. Nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu bang. Sementara kalau Anda mengatakan Yotefafe itu gelar, itu bukan nama pribadi. Nah, kalau mau lebih jelas lagi tentang kata Allah, di sini ada pakarnya Dinda Nathan. Silakan dek. Saya rasa tadi itu ya antara Adam di Bible dan Adam di Al-Quran itu sama-sama dia di taman Jannah Aden. Kalau di kitabnya orang Yahudi itu bukan di bumi itu. Silakan Dinda Nathan. Monitor. Ya, itu dia tuh pakarnya. Mana Gurunda? Tuh, silakan. Nama Allah yang dipertanyakan beliau. Bisa diulangi Pak Raden? Gimana Pak Raden?
Gini bang ya, gini aku bilang. Kalau saya tanya orang Yahudi, penyebutan nama Tuhan mereka itu Adonai, ada Yahweh, ada Elohim, bingung saya. Apakah penyebutan nama Allah itu setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu? Aku tanya ke abang dulu. Nama Allah itu sudah dikenal, ya, dikenal oleh orang-orang Quraisy sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima risalah kenabian dengan tanda pewahyuan dari Roh Kudus. Nama Allah sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah menyatakan diri kepada Abraham, Ismail, Ishak dan keturunannya. Sehingga keturunan Ismail itu sudah mengetahui bahwa pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Di dalam surah As-Sumar, As-Sukruf dan juga Yunus itu jelas dikatakan seperti itu. Dan jikalau engkau bertanya kepada mereka, orang-orang Quraisy ini, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Jadi orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah itu menjadi nabi, mereka sudah tahu bahwa nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. As-Sukruf ayat 87. Jadi bukan Rasulullah Muhammad SAW yang pertama kemudian menyebut nama Allah itu. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Jelas itu As-Sukruf ayat 87. Silakan. Saya pernah nonton film Saya tambahin dulu. Nabi Moses Pak ya Radia. bang ya, Moses ya. Nabi Moses ya, nonton film. Dinda Nathan dibesarkan host. Ya. Pernah nonton film Moses, waktu dia mengambil loh batu itu, dia tidak ada penyebutan nama Allah di situ bang. Saya berdasarkan nonton film sejarah Nabi Musa. Iya, sebentar Pak ya. Sebetulnya data saya lengkapnya di laptop karena ini lagi di jalan. Jadi sebetulnya orang Yahudi itu tidak pernah mengenal nama Yahweh. Yahweh itu nama berhala loh. Karena bangsa Yahudi adalah bangsa yang tegar tengkuk ya, di mana imannya itu kadang bagus, kadang tidak gitu. Yahweh itu nama berhala. Orang Yahudi, bahkan Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mengenal nama Yahweh. Ya, nah kita bisa lihat di sini nih. Meskipun sebentar ya, gimana saya pegang mikrofonnya ntar. Oke. Ya, meskipun Yahweh tidak pernah disembah secara eksklusif oleh bangsa Israel, namanya mungkin dimulai sebagai julukan kepada El, dewa tertinggi dalam panteon Kanaan. Ya, jadi Yahweh ini adalah sesembahan Mesir kuno, bukan sesembahan bangsa Israel. Makanya ada seorang rabi yang otoritatif yang bernama Rabi Sa'dia Gaon mengatakan bahwa annallahu rabbuka allazi akhrajtuka min balad Misra min bait al-ubudiyah. Ketika Rabi Sa'dia Gaon menginterpretasikan, menafsirkan Sheper Shemot Perek Eshrim Mispar Setayim, yang mana ayatnya berbunyi kurang lebih Anohi Adonai Eloheha, ya kan? Aku adalah Allah, Tuhan kamu. Nah, Rabi Sa'dia Gaon ketika menginterpretasikan huruf tetragrammaton Yud He Vav He di dalam Yudeo-Arabiknya, Yud He Vav He itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Makanya orang Yahudi tak jarang yang mereka itu ketika bertefilah, ibadah, sholat itu di masjid. Tetapi orang Yahudi tidak pernah kemudian beribadah di Knesset atau Kenesia.
yaitu gereja ya, tidak pernah. Jadi sesembahan bangsa Israel itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Makanya Nabi Musa alaihissalam di dalam Quran surat Toha ayat ke-14, ketika Musa memperkenalkan nama Tuhan, maka Allah juga memperkenalkan mohon maaf saya ralat, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam di dalam Quran surat Toha, firman Tuhan katakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri, ya. Innani, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani annallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Ya, fa'budni, beribadalah hanya kepadaku. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi apa yang disembah oleh Musa, apa yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya orang Kristen menyembah Roh Kudus. Tidak ada Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah. Dalam Sefer Beresis, Semot, Vaikra, Mebidbar, Debarim tidak ada. Roh Kudus atau roh itu adalah makhluk ciptaan Allah. Di dalam Zakaria 12 ayat 1 ya, sangat jelas itu. Bahwa ruah Adam bekirbo, bahwa setiap roh yang ada dalam diri manusia adalah ciptaan Tuhan. Begitu Pak Raden, siapa tadi, Raden Gatot Koco ya. Nah, jadi yang disembah oleh Musa itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Tidak pernah Musa menyembah Yahweh, tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Makanya saya menjamin teman-teman, Anda cari di dalam Torah, tidak ada satu ayat pun yang berbunyi Shema Yisrael Aba Pehaben Perwa Hakodes Eloheha. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan kamu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan kamu. Enggak ada teman-teman. Karena yang Musa kenal hanyalah satu Tuhan, la ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW menjamin sebuah kepastian masuk surga. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya meyakini, ya, tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, af'alu bil amal, la ilaha illallah dahulal jannah. Gitu Pak. Mohon maaf Gurunda, aduh jadi kepanjangan nih. Lanjut Gurunda. Gini Gimana, Bang Pak ya, Raden? gini aku bilang ya, aku kan nonton berdasarkan film Moses itu, yang buatkan orang Yahudi kan filmnya, sesuai dengan tradisi mereka dong. Tidak ada sangkut pautnya dengan kekristenan kalau membuat film tentang nabi mereka, Moses. Moses itu kan yang di Mesir, pembebasan bangsa Israel dari Mesir, itu loh. Jadi saya lihat di film itu konteksnya, waktu dia naik ke Gunung Sinai, film loh Bang ini Bang ya, film ya, aku gak terlalu mengambil kata-kata Allah itu tidak ada Bang. Oke, langsung saja ya biar tidak bertele-tele. Tidak Oke, lanjut, pernah lanjut. suatu agama manapun di muka bumi rujukannya adalah film, tidak ada. Ketika kita berbicara tentang agama, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika kita berbicara agama Islam, rujukannya Al-Qur'an, Sunnah. Ketika kita berbicara tentang Yahudi, ketika kita berbicara sesembahan Yahudi, itu rujukannya ya keyakinan orang Yahudi sendiri. Apa yang saya sampaikan bukan asbun. Dilihat ya, kitab Keluaran 20 ayat kedua, An-Nohi Adonai Eloheha. Di dalam tafsir Rabi Sa'dia Gaon, ketika Rabi Sa'dia Gaon menginterpretasikan, menjawantahkan siapa tetragramaton Yod He Vav He, maka dijelaskan di dalam Separia itu Separia bukan milik orang Islam ya. Dikatakan Annallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka, Tuhan kamu. Ada dua ini nih. Yang pertama adalah Allah. Kalau dalam bahasa Arab alif lam lam ha. Kalau dalam bahasa Ibrani alef lamet lamet he. Itu jelas ya bahwa orang Yahudi menyembah Allah. Jadi Allah itu bahkan gini, malaikat Gabriel itu kan kosa kata dua bahasa Ibrani itu. Gebra itu pelindung, El artinya Allah, pelindung Allah, perisai Allah. Makanya di kalangan Yahudi ada 3 malaikat agung yang dikenal. Yang pertama
adalah Gabriel. Bahasa Ibrani Gebra, pelindung atau perisai. El, Allah, pelindung Allah. Ada yang namanya malaikat Rafael, Rapa, penyembuh. El, Allah, Allah yang maha penyembuh. Kemudian malaikat Mikael, penghulu malaikat perang. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 18, ketika ada 3 orang yang menghampiri Abraham, orang Yahudi maupun di dalam Al-Quran itu 3 malaikat itu. Malaikat Mikael, malaikat Gabriel, sama malaikat Rafael. Rafael tugasnya untuk menyembuhkan Abraham yang baru sunat. Malaikat Gabriel dan Mikael untuk menghukum Sodom. Cuma orang keyakinan paganisme yang mengatakan bahwa salah satu di antaranya Tuhan. Baik Yahudi maupun umat Islam tidak pernah berpendapat demikian. Gitu Pak Raden ya. Kalau kita berbicara agama, jangan rujukannya film. Kalau rujukannya Bang, ya. film, Pak, Ini, Bang, sebentar ya. terakhir ya. Kalau rujukannya film, maka Yesus pun menikah, itu rujukannya film. Tapi orang Kristen kan nggak mau film dijadikan rujukan. Begitu ya. Terima kasih. Ini berdasarkan Al-Quran Bang ya, semua Bang ya. Loh, saya tidak berdasarkan Al-Quran saja. Oke, gini Bang ya, dalam arti apa? Andaikan Gini saya Bang buka ya. laptop, andaikan saya buka laptop, saya tunjukkan itu literasi Yahudi itu. Gini Bang ya, gini aku bilang ya. Wahyu kita mutlak dulu ya, Quran dari Tuhan Bang ya. Kita sepakat dulu bahwa Quran ini dari wahyu Tuhan Bang ya, wahyu Tuhan kepada Nabi Muhammad ya Bang ya. Penyampaian Quran kepada Nabi Muhammad setelah dia berumur 43 ya Bang ya. Kenabiannya Nabi Muhammad. Langsung aja Pak, langsung aja. Apa yang Lanjut, ditanyakan? Pak, lanjut. Anda gini loh Bang ya. Kenabiannya Nabi Muhammad umur 43. Wahyu pertama itu beliau terima umur 43 sama Allah Bang. Terus permasalahannya apa? Makanya aku bilang tadi, wahyu itu diberikan umur 43. Kenapa penyebutan nama Tuhan sebelum-sebelumnya itu kok Allah Bang, abang bilang gitu loh. Bingung saya. Allah itu nama pribadi, Pak. Allah itu nama pribadi. Ya. Makanya orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh. Nggak ada. Tidak ada orang Yahudi menyebut nama Yahweh, itu tidak ada. Jadi Makanya, Tuhannya Musa bukan Yahweh, bukan. Coba di mana Musa bilang Yahweh? Nggak ada. Yahweh itu tetragramaton Yud He Vah Pe. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Yahweh. Nggak ada satu denom Yahudi pun yang menyebut Yud He Vah Pe itu Yahweh, nggak ada. Di mana orang Yahudi menyebut Yahweh? Itu tetragramaton. Makanya gini Pak ya, ketika Nabi Muhammad SAW mau mendakwahkan mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah, orang-orang Yahudi nggak ada yang memprotes nama Allah. Bahkan Warokoh bin Naufal membenarkan kenabian Muhammad SAW. Ada pendeta Buhairo dari Kristen juga membenarkan kenabian Muhammad. Tidak kemudian pernah memprotes nama Tuhannya kok berbeda, tidak ada. Justru orang Yahudi mengatakan bahwa Kristen ini apodajarah, penyembah berhala. Orang Yahudi bahkan Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Saya jamin 100% di dalam Torah tidak ada diksi Ruach HaKodes, gak ada. Tidak ada di dalam Torah mengatakan Shema Yisrael, dengarkanlah wahai Israel, Aba, Bapa, Pehaben, Anak, Peruah HaKodes dan Roh Kudus, Eloheha. Tidak ada Pak. Tapi kemudian muncul belakangan ada Tuhan terbagi menjadi 3, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Padahal Musa tidak pernah memperkenalkan itu. Memang tidak pernah Bang, Tidak pernah, makanya. Lantas kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan oleh orang Kristen, harusnya dia juga Tuhan oleh Yahudi, oleh Musa alaihissalam. Nyatanya Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus karena Roh Kudus itu makhluk ciptaan Tuhan. Roh Kudus itu adalah Gabriel alaihi shalom. Zakaria 12 ayat 1, Ruach Hadam
bekirbo, bahwa ruh yang ada dalam diri manusia Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan kalau orang Kristen konsisten menyembah roh Tuhan itu bukan hanya Roh Kudus. Roh Tuhan itu di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-14, 15 ada yang namanya Ruah Ra'ah. Ruah Ra'ah itu adalah roh Tuhan yang jahat. Kenapa disembah roh yang baiknya saja? Kenapa tidak disembah roh yang jahatnya? Karena ketika dikatakan roh Tuhan itu kepemilikan, sebagaimana di dalam Quran surat As-Sajdah ayat ke-6, ayat ke-9. Oke, aku terlalu panjang nih. Gurunda, Ustadz Unggul silakan dilanjut. Aduh, Ya, saya sungkan gini, nih. gini Bang ya. Silakan kalau Gurunda, kami, Bang Sidik, kalau dan kami teman-teman. Kristen ya Tuhannya Yesus Kristus. Ya, aku bilang ya. Seperti sesuai dengan Abang bilang tadi, aku bingung itu Bang ya. Penyebutan nama Tuhan. Kalau kami Bang ya Kristen, penyebutan nama Tuhannya Yesus Kristus. Orang Israel penyebutan namanya itu yang setahu saya itu Adonai gitu loh, yang saya lihat itu loh. Pak Dimas Seto izin gantian ya Pak ya? Boleh Pak? Silakan. Ini Pak, silakan. Pak Raden, mohon maaf. Terima nih, kasih Raden. Pak. Pak Raden, Adonai itu bukan nama Tuhan, Pak Raden. Kalau dalam Islam itu ya Sayyidi, wahai tuanku, Adoni tuanku. Adonai itu bukan Tuhan, bukan proper name. Adonai itu bukan Adoni, Oke lah Bang. Tuhan. Terima kasih Bang. Nanti saya tanya orang Israel lah, sebelah saya tetangga saya orang Yahudi, nama Tuhannya apa? Besok saya naik lagi, saya tanya Iya. lagi ya. Ya ini Oke lah ya. Soalnya jangan- nggak nyambung ini Bang ya. Kenapa lari-lari terus? Ya, Pak Raden jangan Ki, keluar dulu. Tadi di Jangan- komalnya Ngene lho Mas, ngene lho. Aku kan bingung nyebuti Sang Gusti ku napa ngoten lho. Sagurunge Nabi Muhammad mau lima neng wahyu ru- ngoten lho. neng rume dal bebuke sana aku melayu iki aku munggah melayu Nah. neng opo to jane iki? Boten ngene, bojo niku lho sampun tilem Mas. Jadi wis bebas maneh ngoten. Ngeri. Jadi takut istri lah Mas, takut istri daripada ribut, lebih baik cari aman lah. Perasaan tadi nyantai-nyantai aja begitu saya naik kok mau langsung mau pamit ini ngopo to jane iki? Gini loh Mas Sugi, gini kan penyebutan nama Tuhannya Israel itu kan saya tanya tentang kan ono kebetulan tetanggaku itu jarine Adonai ngono lho kan. Ade kan kurang paham. Gini loh. Mas, ngene loh Mas. Coba Anda cari sejarah awal muncul Islam itu, adakah debat masalah nama ketuhanan antara Islam dan Yahudi? Coba dicari deh. Ada nggak debat masalah ketuhanan gitu loh antara Islam dan Yahudi? Nggak akan ketemu. Nah dari sini saja sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang Yahudi itu ya mengakui bahwa yang disembah orang Islam itu sama dengan yang dia sembah. Bahkan kalau kita lihat di zaman modern ini banyak rabi-rabi yang mengakui bahwa Allah itu ya Tuhan mereka. Gitu loh. Banyak kok. Nggak ada dulu ketika Rasulullah dakwah kepada Yahudi, Allah itu siapa? Saya nggak kenal, nggak ada. Ucapan seperti itu nggak ada. Jadi antara Tuhannya Yahudi dan Islam itu ya sama. Itu pengakuan orang Yahudi sendiri, bukan kami, orang Islam. Begitu loh. Nah, mengenai tetragrammaton itu, YHWH itu kan artinya itu dia yang kekal. Ya kan? Itu kalau di dalam Islam itu maksudnya ke Asmaul Husna. Di mana dalam Asmaul Husna itu ada nama Allah yang bunyinya Al-Hayyu. Dia yang maha hidup. Nah, sama dengan tetragrammaton atau Yahwah itu dia yang kekal, yang ada dan tetap akan ada. Kalau nggak salah seperti itu ya Ustaz Nandar ya. Ya, yang ada Ustaz Suki. Iya, yang ada dan tetap ada atau yang kekal. Yang kekal gitu kan. Nah, di dalam Asmaul Husna ada salah satunya Al-Hayyu. Dia yang maha kekal. Sebenarnya itu termasuk Asmaul Husna gitu. Gini loh Pak Sugi, saya mau gini kan, apakah
Allah menceritakan semua itu di Al-Quran, Mas. Menceritakan apa itu? Cerita penyebutan nama Tuhan tadi, gitu loh. Ya, Asmaul Husna ada di dalam Al-Quran. Banyak. Oh ya. Iya, banyak. Termasuk Al-Hayyu itu ada dalam Al-Quran. Ya oke lah. Matur suwun, Mas. Besok Oke, Pak Raden. mau kerja istirahat dulu. Selamat malam, saudara-saudara ya. Oke, Pak Raden. Mestinya Raden lawan Raden Pak Desugi. Raden unggul. Raden siapa? Oh. Tadi itu di Dalbo Bugis. Saya naik. Istrinya udah tidur. Entah ada apa nih orang ini, nggak tahu saya. Kayaknya kok. Ya aneh aja, bukan kebetulan, udah 2 kali soalnya. Tapi ini Ustadz Sugi ya, sebetulnya aku bertanya kepada orang Kristen, Theos itu proper name atau bukan ya? Orang Kristen ini Theos itu sebetulnya. Izin sebentar, Banandar. Solo Karir, selamat malam. Solo Karir. Karir Solo. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak, kalau mau lanjut diskusinya Pak, silakan. Halo. Iya. Iya, Pak. Suruh karir. Islam Pak Kristen sih? Iya. Kristen, Pak. Kristen. Oh, Kristen. Oke, silakan Pak, dilanjut Pak diskusinya. Saya hanya mendengarkan saja, tidak berdebat. Ya udah, nanya-nanya aja Pak, silakan, nggak apa-apa dah. Ya, saya hanya mendengarkan, Pak. Wih, Mau nerangin apa, Pak? diambil alih dulu Bang Madukubah, saya OTW ya. Siap. Iya, Pak. Iya, Pak. Mau nerangin apa, Pak? Pak. Silakan Pak, Bapak mau nerangin apa aja, saya hanya mendengarkan saja penjelasan Bapak, begitu Pak. Maksudnya gimana? Katanya barusan mau nerangin, Pak. Nggak Bukan jadi. menerangin Pak, saya hanya mendengarkan. Oh, bukan. Bukan Tanya aja Pak, tanya aja. Lebih baik tanya aja. Nah, saya nggak bertanya, saya hanya sebagai pendengar saja di sini. Ya nggak jalan diskusinya kalau cuma jadi pendengar. Saya hanya mendengar saja. Silakan Bapak menerangkan apa yang Bapak kuasai. Tanyakan aja soal Islam misalnya. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Kita ditanya itu seneng ya. Yang penting bukan maksud menghujat, itu saya terima dengan baik gitu. Monggo. Saya nggak ngerti Islam Pak, masalahnya Pak. Saya hanya mendengarkan. Saya ingin belajar tentang Islam Pak di sini. Kalau tanpa pertanyaan nggak akan jalan, Pak. Bapak tanya dulu aja mungkin. Iya. Oke, kalau gitu saya bertanya, surat Maryam 19 ayat 1 itu apa ya Pak? Surat Maryam 19 ayat 1. Surat Maryam ayat 1. Kabayain satu loh. Surah Maryam 19 Pak. Surah Maryam 19 ayat 1 Ya, Pak. Maryam itu surat 19 Pak. Yaitu hanya Allah saja yang tahu maknanya Pak. Kok bisa Pak? Ya. Di kitab-kitab
agama lain, Pak, selain Kristen, itu menerangkan bahwa kitab suci mereka itu menerangkan untuk berbuat kebajikan atau berbuat apa, tidak hanya yang tahu cuma Allah gitu, Pak. Cuma Allah mereka yang tahu. Jadi kalau surat itu hanya menerangkan bahwa Allah yang tahu, kenapa dicantumin itu, Pak? Oke, jadi gini Pak ya. Ini ayat-ayat mutasabihat memang di dalam Al-Qur'an sendiri itu dikatakan tidak boleh dicarikan takwilnya, tidak boleh ditakwilkan begitu ya. Karena itu hanya Allah saja yang tahu. Nah, kami memanai bukan mentakwil, memanai begini. Contoh ketika saya itu mengirim surat kepada orang, itu saya bubuhi tanda tangan. Apakah orang yang saya kirimi surat itu ngerti maksud tanda tangan saya? Bisa baca? Ngerti maksudnya? Bisa, Pak, tapi enggak, ini. Nah, ini ya, saya memanainya itu sebagai segel. Bahwa ini Al-Qur'an ini betul-betul dari Allah. Itulah segelnya, hanya Allah saja yang bisa membukanya. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau saya mengirim surat kepada Ustadz Nandar, lalu saya kasih tanda tangan, itu bukti bahwa itu dari saya. Ini matre, Pak. Iya. Jadi kalau itu bisa dimaknai, bukan dari Allah lagi. Ini justru bukti bahwa itu betul-betul dari Allah. Bahkan Nabi Muhammad saja tidak tahu artinya itu. Kalau Al-Quran ini asalnya dari Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad tahu artinya. Tapi karena ini bukan dari Nabi Muhammad, dia tidak tahu. Oh gitu, Pak. Nah, itu saya maknai matrai, segel. Ini dari Allah, Al-Quran itu. Begitu. Kalau segel, Pak, menurut saya itu dari awal sudah disegel itu, Pak. Ya, dari awal. Alif Lam Mim segel. Surah Al-Baqarah ayat 1. Segel langsung. Dari awal. Di dalam Alkitab juga ada Pak, namanya Serah. Surat. Ui, ada Ustadz Wafi di bawah Ui. Nah, Ustadz Wafi naikin. Maaf Ustadz Wafi, motong. Iya, silakan. Jadi di dalam kitab Anda itu di dalam Yesaya 12:29 ya. Apabila kitab termatra itu diberikan kepada orang yang bisa membaca, maka dia berkata, aku tidak dapat membaca. Enggak ada, cuma lewat. Bentar ya, bentar. Turun dulu, Pak. Iya, silakan. Karena saya bukakan. Ini justru kalau menurut saya penggenapan dari apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 12:29. Baik, saya turunkan dulu. Iya, silakan. 29:12 ya. Bentar. 29:12. Nih. Dan apabila kitab itu diberikan kepada dari ayat 11 ya, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termatrai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab itu termatrai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Memang matra ini tidak bisa dibaca. Kitab termatra itu apa? Coba tunjukkan dah, kitab termatra itu apa? Ternyata alhamdulillah Al-Quran itulah kitab termatra. Tapi iya, penjelasan Ustaz Dikit, Bang, tadi memang udah Bang, sedikit. silakan Ustaz, silakan. Bisa dilihat di Mazmur 3 ya. Mazmur 3 nomor 2 tuh. Ujungnya saya baca ya. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah atau selah. Tanya tuh orang Kristen, artinya apa dari selah? Buat pegangan kita nanti. Lanjut Bang Sidik, standby. Ya, jadi penjelasan Ustaz Tuki udah jelas ya. Coba kita lihat di Quran Al-Imran ayat 7.
Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Nah, di sini menegaskan bahwasanya seperti yang dijelaskan Ustaz Sugi tadi, udah benar sekali ya. Kalau kita dilihat di dalam Quran surat Al-Buruj, fa'alul lima yurid, di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16, Allah Maha berkuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Mungkin seperti itu, izin guru Ustaz Wafi. Monggo Ustaz Wafi. Silakan. Ditambahin Ustaz. Saya mau mana itu sebagai matrai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yonatan, Bang Siddiq, Mas Madu, Ustadz Unggul, dan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bahas ayat mutasyabihat, Ustadz Sugi ya? Iya, yang Maryam ayat 1 itu kaf ha ya ain shad. Oh, kaf ha ya ain shad. Gini, Al-Quran itu kalau dilihat dari sisi makna ada dua ya. Walladzi anzala 'alaika kitaba minhu ayatum muhkamat. Yang pertama muhkamat yang menjadi inti dari Al-Quran. Muhkamat adalah ayat yang maknanya terang benderang, tidak butuh takwil dan lain sebagainya. Ada yang satunya namanya mutasyabihat. Nah, mutasyabihat ini dibagi jadi dua. Ada mutasyabihat yang hanya Allah yang tahu. Ada mutasyabihat yang Allah dan rasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya yang tahu. Makanya ada metode namanya takwil. Nah, takwil itu mengetahui ayat mutasyabihat untuk yang bisa diketahui oleh Allah dan rasikhuna fil ilmi. Jadi tidak semua ayat mutasyabihat itu tidak diketahui. Yang mengatakan ini seluruh para ulama. Jadi seluruh para ulama itu menggunakan dua metode. Yang pertama namanya tafwid ya, yang digunakan Ustadz Sugi barusan adalah tafwid. Tafwid itu istilahnya lebih menyelamatkan kita. Kita menyerahkan maknanya itu kepada Allah. Ini metode yang dipakai oleh mayoritas ulama salaf. Jadi metodenya Ustadz Sugi itu adalah metode yang digunakan mayoritas ulama salaf. Ulama salaf adalah ulama yang hidup di 3 abad pertama, 300, seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu. Nah, jadi menyerahkan maknanya kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Ada namanya metode takwil. Nah, kenapa metode takwil ini ada? Karena di dalam dunia Islam ini ada istilahnya al-mihnah al-kubro. Umat Islam dulu pernah dihantam akidahnya mengenai contoh seperti khalqul Quran. Al-Quran dianggap makhluk ya. Al-Quran ini pernah dianggap makhluk dulu. Yang nggak bilang Quran makhluk dibunuh, dipenjara begitu. Makanya termasuk yang dipenjara itu Imam Ahmad bin Hambal dulu. Ketika dipimpin oleh Presiden Mu'tazilah, kemudian Imam Ahmad disuruh mengakui Al-Quran adalah makhluk, beliau tidak mau. Akhirnya beliau dipenjara 28 bulan. Di dalam penjara beliau dipukul sampai berdarah semua. Yang dulunya beliau sholat tahajudnya 300 rakaat, gara-gara dipukul berdarah semua, beliau sholat tahajudnya jadi 150 rakaat setiap malam. Masya Allah. Hanya gara-gara mempertahankan Al-Quran bukan makhluk. Nah, makanya dibutuhkan saat itu metode takwil. Metode takwil ini tetap menyelamatkan, tapi tidak merubah apa yang dimaksudkan oleh Allah. Gitu. Contohnya, tapi ada ranah ayat-ayat yang nggak bisa ditakwil, kayak tadi ya Ustadz Sugi kaf ha ya ain shad itu. Atau tentang hari kiamat. Hari kiamat ini kapan itu tidak bisa diotak-atik itu, hanya Allah yang tahu. Gitu. Nah, kayak sifat-sifat Allah, kayak Allah seolah-olah punya tangan, Allah punya kaki, betis ya. Yauma yukshafu an sakin itu di dalam surah Al-Qalam ayat 40-an itu.
terus Allah itu kayak punya mata, bi'ayunina dalam ayat itu. Nah, itu ditakwil oleh para ulama agar menyelamatkan Allah bahwa Allah ini tidak sama seperti makhluk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit Ustaz Wafi. Saya tadi mau manai sebagaimana materai, segel bahwa itu dari Allah. Menurut Ustaz Wafi gimana? Ya, berarti metode Ustadz Sugi ini ikut tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Itu metode yang dilakukan oleh mayoritas ulama salaf itu, Ustadz. Alhamdulillah. Berarti nggak nyimpang ya? Oh ya enggak, aman Ustadz. Maka kalau saya takut nyimpang saya. Mau dengan pendapat saya enggak? Oh iya, silahkan. Monggo. Saya ini orang Bugis tapi lama tinggal di Palembang. Jadi dialek saya udah kayak jadi orang Jawa kayak gini tuh. Karena kelamaan wonten ten gunung niki. Iya, betul. Jadi kalau pandangan saya ya, ketika Allah kemudian menurunkan Al-Qur'an yang dibacakan terjemahannya tadi oleh Bang As-Siddiq, ini tantangan sebenarnya ini. Tantangan kepada siapapun, mau dia ulama, mau dia pendeta, pendusta atau apapun itu. Ini tantangan untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar kalam dari Sang Maha Mengetahui. Ketika misalnya Allah mengatakan kahaya aso, ini kan ejaan huruf hijaiyah ini. Ejaan ini ibarat kata kalau kita di Indonesia A, B, C, D, E, F. Dan ini huruf-huruf yang disusun kemudian oleh orang-orang Arab, penutur bahasa Arab, yang kemudian mereka memiliki makna. Setiap mereka menuliskan suatu kata pasti ada arti. Nah, Allah kemudian menurunkan ayat ini. Lalu apa Allah katakan? Huwallazi ansala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamah hunna ummul kitab. Lalu Allah mengatakan tentang mutasyabihat. Fa'ammal ladina fi qulubihim. Nah, ini kemudian Allah mengatakan tentang mutasyabihat ini. Ada orang yang cenderung dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Nah, sekarang kalau ada ini orang yang membangkang tentang kebenaran Al-Quran itu adalah kalam Allah, kalam dari langit, hanya milik Allah pencipta langit dan bumi, hanya Allah yang tahu. Takwilnya hanya Allah yang tahu, tidak ada yang lain. Ini sudah 1400 tahun silam Allah katakan begitu. Belum ada sampai hari ini orang-orang kafir yang kemudian mengetahui apa sih maksud daripada ayat ini. Hanya Allah yang tahu. Itu pembuktian bahwa kemudian ternyata apa yang diterangkan oleh Allah sampai secanggih-canggihnya kehidupan umat manusia, semodern apapun kehidupan umat manusia, apa yang menjadi ketetapan Allah itu yang mutlak terjadi. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ini tantangan ini. Gugurkan kebenaran Al-Quran ini sebagai kalamullah, sebagai firman dari Allah, sebagai firman dari pencipta langit dan bumi. Dengan Anda menerjemahkan ini, ayo saya tantang kalian semua. Terjemahkan ini. Al-Quran surah Maryam ayat 1. Ayo, ada yang bisa menguasai? Sekelas doktor Arab pun tidak akan tahu itu, Bang. Nggak bisa. Bahkan neneknya dokter, dokternya nenek, kakeknya profesornya dokter sekalipun tidak akan pernah bisa mengerti. Kenapa? Karena ini pengetahuan pencipta langit dan bumi nggak ada yang tahu. Tuhannya tetangga saja nggak tahu, apalagi hanya selevel manusia biasa. Jadi jangan sombong. Kalau Islam datang mengajarkan tentang kebenaran yang berdasarkan terima itu dengan akal. Ini pembuktian bahwa Allah kemudian menunjukkan ayat-ayat mutasyabihat dan tidak akan ada orang yang bisa mengetahui. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, setinggi apapun pendidikannya, ayat mutasyabihat yang diterangkan dalam Al-Quran sesuai dengan uraian Ustadz Dinda Wafi itu adalah mutlak, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, sekarang bahkan sekelas Nabi Muhammad nggak tahu. Sekelas Nabi itu ya? Iya, sekelas Nabi.
yang diberi tugas kemudian untuk menjelaskan Al-Quran, kan jelas itu, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linas, untuk menerangkan kepada seluruh umat manusia, manuzila ilahim, apa yang Allah turunkan untuk mereka. Jadi ayat ini jelas ya, ayat-ayat mutasabihat ini jelas, yang tahu hanya Allah, dan kaidah muatannya juga tidak diperuntukkan kepada umat manusia. Andaikan ini diperuntukkan untuk manusia, maka kaidah-kaidah isi di dalamnya, kandungannya, maka kudu harus diterangkan oleh Rasulullah, karena tugasnya adalah menerangkan Al-Quran. Tapi faktanya, sekelas Nabi yang ditugasi untuk menjabarkan, menjelaskan, menguraikan, memberikan penjelasan tentang Al-Quran pun tidak mampu menguraikan isi daripada ayat mutasyabih. Bukti bahwa memang betul Al-Quran itu kalam Allah. Hanya Allah sendiri ya yang mengetahui takwil daripada ayat mutasyabihat yang dimaksud. 1400 tahun silam belum ada orang yang gondol yang bisa kemudian menjelaskan isi ini, ayat ini. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kebenaran apa lagi yang kalian ragukan terhadap Al-Quranul Karim? Kalau dikaitkan dengan Yesaya gimana, akhi? Yesaya 29, 11-12. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termatrai. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang mau membaca, yang tahu membaca, dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia menjawab, aku tidak dapat, sebab itu termatrai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Kitab apakah yang termatrai itu? Pertanyaannya. Al-Quranul Karim. Makanya di akhir ayat ini, akhi, ayat Ali Imran ayat 7 dikatakan, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Orang berakal ini pasti jadikan ini pelajaran. Oh iya ya, betul ya. Kalau ini bukan bukan firman dari pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin ada satu kata ini tidak bisa diterjemahkan? Asalnya dari Arab. Disiplin ilmu itu tersedia, tertera untuk mengkaji Al-Quran, tapi sekian banyak disiplin ilmu, tidak ada yang mampu mengurai isi ayat itu. Artinya bahwa bagi orang-orang berakal pasti tahu ini bukan kalimat, bukan perkataan makhluk, ini perkataan Khalik, pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Intinya Al-Quran itu boleh dikatakan sebagai kitab termaterai karena tidak semua orang bisa baca, meskipun mereka kemudian menganggap Al-Quran itu bukan firman Tuhan, tetapi karangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sebagai karangan sesuai tuduhannya, mereka tidak mampu membacanya. Demikian, silakan. Ustadz Sugih dan Bang Zuma dan yang lain, di Bible ada nggak ayat yang seperti ini? Contoh di surah An-Nahl ayat 60. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, An-Nahl 74. Fala tadrobu lillahil amthal. Maka janganlah kamu mengada-ngadakan serupa-serupa kepada Allah. Kemudian seperti surah Maryam ayat 65. Hal ta'lamu lahu samiyya. Allah tidak ada yang serupa baginya. Ada nggak di Bible yang mirip-mirip kayak gitu, Bang Zuma atau Ustadz Sugih? Ada deh, ada. Ada Bang ya? Ada. Di perjanjian apa? Lama? Lama. Perjanjian lama. Oh. Bagaimana kemudian Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Itu jelas di dalam kitabnya teman kita Yahudi. Misalnya di Yeremia 10:6, 1 Tawarik 17:20 juga ada, dan 2 Samuel 7:22. Dalam kitab Yesaya itu, hendak dengan siapa aku akan kau bandingkan, hendak dengan siapa aku akan kau umpamakan, itu ada itu. Oke, kan termasuk tantangan juga itu. Tadi Maryam 65 ya? 75? Maryam 65 Bang. 65.
Terus An-Nahl 74 juga. Dan An-Nahl 60. An-Nahl 60, An-Nahl 74 dan Maryam 65. Itu kan jelas tuh. Tidak ada yang serupa, janganlah kalian membuat serupa-serupa dengan apapun, dan Allah tidak serupa dengan apapun. Masya Allah. Jadi Tuhan di Al-Quran tidak serupa dengan apapun. Tuhan di kitabnya Yahudi tidak serupa dengan apapun. Tuhan di Kristen, Tuhannya serupa dengan Bang Handi. Bedanya Bang Handi lebih ganteng dia. Itu Yesaya berapa ya? 46 ayat 5 kalau nggak salah ya. Ada itu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Itu ada itu. Kemudian mengenai ini patung-patung itu kan ada juga itu Yesaya 66 tuh ya kalau nggak salah itu. 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Padahal berkali-kali ya. 1 Tawarik 17:20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama dengan engkau. Sejak dulu kami telah mengetahui bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Ya Tuhan, engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Jelas itu. Lalu di dalam 1 Timotius 1 nomor 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Jelas sekali kan? Iya. Apa mungkin Bang ya? Tuhan di perjanjian lama sama di perjanjian baru beda berarti ya? Jelas. Ya, kemana aja sih? Ya beda lah. Di perjanjian lama yang melihat Tuhan mati, yang melihat ya yang mati. Di perjanjian baru Tuhannya yang mati. Gimana sih konsepnya nih kok kebalik-balik gitu? Padahal sebenarnya kalau teman Kristen itu menggunakan akal sehat ya dalam hal beragama, tapinya ya mereka harusnya sampai kepada poin di mana Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa dikatakan Yesus itu bukan Tuhan? Karena Yesus itu bisa dilihat oleh penjahat. Nah, di dalam kitab mereka 3 Yohanes 1 nomor 11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Allah. Dia tidak pernah melihat Tuhan. Nah, pertanyaannya, yang melihat Yesus ini, yang mengeksekusi dia, apakah itu orang jahat atau orang baik? Orang jahat loh, katanya orang jahat tidak boleh melihat, tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Tuhan. Ini malah bukan cuma dilihat, dibunuh malah. Gimana itu? Itu. Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Duh. Orang-orang kudus ternyata yang membunuh Yesus ini. Karena Yesus Tuhan dan Yesus bisa dilihat. Atau gimana ceritanya ini? Yang paling parah Bang, sampai detik ini di tanah kelahiran Yesus justru mayoritas Islam gitu loh. Jadi apa sih suksesnya Tuhan turun ke dunia? Kan sekelas Tuhan lah turun ke dunia kan repot-repot ya, karena umatnya, karena makhluknya gitu loh. Ternyata di Bethlehem, di Palestina mayoritas Islam gitu loh. Iya, itulah salah satu bukti bahwa memang Matius 23 nomor 15 itu betul adanya. Yang berangi lautan menjelajahi daratan, mentobatkan orang, dan setelah bertobat menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Itu bukti. Kalau Islam itu berkembangnya di luar dari tempat kelahiran Rasulullah,
di tempat kelahiran Rasulullah masih jahiliyah, ya pasti banyak yang ragu. Iya. Iya. Kalau ditanya orang Arab, kamu kenal itu Nabi Muhammad SAW? Itu siapa ya? Gak kenal. Nah sama seperti Yesus, orang Yahudi tanya, kamu kenal Yesus? Siapa itu? Siapa kata mereka? Ya, Itu ada- celakanya gini. Tuhan datang ke dunia tapi tak pernah membaptis satu orang pun. Sedangkan Allah cukup mengutus Rasulnya mensyahadatkan ratusan ribu. Berapa orang yang bersyahadat melalui Rasulullah? Coba sekarang yang dibaptis Yesus siapa coba? Nggak ada. Nggak ada kan? Ngeri nggak tuh? Ngeri. Tuhan datang ke dunia, bahkan membaptis satu orang pun tak mampu. Nah, Allah nggak perlu datang ke dunia, cukup mengutus hambanya yang buta huruf, yang nggak bisa baca tulis, yang nggak pernah sekolah Arab menjadi Islam. Mana lebih hebat coba? Iya, ketika bangsa Arab saat itu bangsa jahiliyah, Allah menurunkan Rasulullah, maka secepat kilat sampai detik ini Arab menjadi bangsa yang ilmiah. Betul. Tapi bangsa Barat ya, orang Barat, ketika Kristen hadir di Barat, justru Bodoh. mereka merasa tercerahkan ketika mereka semua jadi ateis. Ketika Oke, selamat- dikenalkan ke Eropa, malah jadi bodoh semua. Izin Sampai sebentar. seorang ilmuwan dihukum oleh gereja itu. Guru-guruku semua izin. Selamatkan malam Bapak Ijal. Selamat malam Bapak Ijal. Minyak kayu putih di mana lagi nih? Elah, muter-muter. Nah, udah nyampe rumah Bang Impes. Belum, lagi lagi di Diara Alfa dan Omega. Emang Nyari lu mau minyak ke kayu putih. kuburan? Minyak kayu putih. Kuburan meminyaki. Enggak, bini minta mau gua urapin ntar malam. Lanjut. Itu siapa sih? Apa? Bang Ijal, selamat malam. Bang Ijal. Nggak ada suaranya tuh. Oh, Bang Ijal. Malam Bang. Ngomong-ngomong, manusia kalau mayatnya sudah 3 hari itu teman-teman, bau nggak kalau udah 3 hari 3 malam? Bau. Busuk. Busuk. Bau. Tapi kenapa tetangga saya nggak bau ya mayatnya? Suntik formalin. Bisa di rumah sakit suntik formalin. Tapi waktu itu belum ada formalin abad pertama, Oh no. Oke. Saya curiga orang ini pingsan, karena kalau orang pingsan tidak mungkin membusuk. Iya betul. Juga tradisi Yahudi dari dulu sampai sekarang nggak ada itu meminyaki mayat. Kalau Setelah 3 hari. membersihkan boleh jadi, tapi kalau udah mayat nggak ada yang diminyaki. Berarti ada kemungkinan hanya luka-luka, lecet sana, lecet sini untuk disembuhkan. Ya, saya curiga pingsan sih, karena dia minum ini juga anggur asam kan? Dikubur itu apa ditaruh di gua itu Bang Dum? Di goa, Di gua. makam Kuburannya Yusuf bukan Arimatea. kayak kuburan kita lah. Tapi Gurunda itu gitu. batunya kebuka kan Gurunda ya? Ya, artinya orang pingsan tadi di dalam ini. Ya, buktinya dia pingsan itu ketika ditusuk lambungnya yang katanya Masih udah mati berdarah. keluar darah. Nah, betul. Ya sejak kapan ada orang mati dilukai masih keluar darah? Kan begitu. Iya. Masa saya kasih amureku Yesus. Makanya karena dia ini cuma pingsan saja ya kan, nggak mati dia ketika bangun dari pingsannya itu. Makan. Bukan, mau disentuh nggak mau. Jangan sentuh aku. Kenapa? Karena sakit semua habis digebukin. Bisa jadi. Iya. Gua Nggak mau dia. Oten, Gua mau lu harus tanya- ada di gua udah siapin Oten buat cemilan Oten. Apaan tuh? Gurunda. Iya keren. Gurunda itu kan kalau yang saya pernah baca ya Gurunda ya. Itu kan kalau katanya ya dan yang ditulis di dalam Bible itu, maksudnya itu kalau udah mati bangkit itu diganti dengan tubuh kemuliaan kayak gitu ya.
Nah, tapi pada faktanya tubuh kemuliaan. iya, pada faktanya minyak kayu putih. tapi Bukan pada seperti itu. tapi pada Yang faktanya kan diterangkan masih ada Yesus lubang itu kan seperti di tangan itu. Yang gede Yang, nggak apa-apa. yang diterangkan Yesus itu kalau orang itu betul-betul sudah mati, dia Iya. itu dibangkitkan dalam keadaan roh. Di dalam Lukas 20 ayat 36, 37, 38 itu dibaca itu. Orang Tapi- yang itu aja. sudah mati tidak bisa mati lagi. Ya, betul. Orang yang sudah dibangkitkan tidak bisa mati lagi. Karena mereka itu akan seperti roh, seperti malaikat gitu. Tapi kan Yesus itu kalau dalam ini itu oten, masih ada lubang itu tangannya. Bagaimana diganti dengan tubuh kemuliaan Bang itu? Sidik tuh atas lo Oten tuh gempur tuh, Nah, Oten. justru itu kalau itu tubuh kemuliaan maksud cacat. Kan nggak Iya, mungkin iya. tubuh kemuliaan Betul, cacat. betul. Iya. Masuk cacat tangannya bolong, kayak sundel bolong. Ya udahlah, itu orang pingsan. Itu juga mau diselidiki minuman yang diminum itu apa? Kok kayak sianida? Bang Sidik, gue mau nanya Bang Sidik. Bang Sidik, Ya, lagi makan ya? iya Ustaz, izin. Oh, ya udah nggak usah deh. Yang lain deh, gue tanya sama Pak Desugi deh. Pak Desugi, Itu Pak Desugi jalan sama aku kemana-mana ikut. Pak Desugi ternyata dokter. Aku yang selalu ikut kemana-mana Pak Desugi, nenteng-nenteng tasnya, kopernya. Nggak pernah tahu Pak Desugi dokter. Jangankan aku nih sahabatnya, ibundanya Pak Desugi aja nggak tahu ternyata Pak Desugi tahu. Pak Desugi ternyata dokter nggak tahu. Yang tahu justru orang-orang 100 sampai sekarang ini yang tahu ternyata Pak Desugi adalah dokter. Itu gimana menurut Pak Desugi? Lambo ibunya aja nggak tahu kok. Anak macam apa ini? itu namanya salah lihat. Melihat burung seperti api, melihat api seperti air. Oh, salah lihat. Kayak lagu. Masa ibunya yang yang mengandung 9 bulan, melahirkan, merawat, nggak tahu itu loh. Orang lain yang nggak kenal lebih tahu dari ibunya. Kurang ajar. Justru kalau menurut kaum keluarganya sendiri dia tidak waras. Markus 3 ayat 21. Iya. Mana yang dipercaya ini? Orang yang sudah 2000 tahun kemudian atau kaum keluarganya? Ayo. Kaum keluarganya lah. Biasanya keluarganya lah. Iya. Manusia yang paling tahu tentang anaknya ya maminya lah. Masa maminya nggak tahu? Pak Desugi lebih tahu. Kurang ajar ini Pak Desugi. Bajingan, nggak berani gitu. Bajingan kau Sidik. Kok sidik? Kok nggak berani Kualat kebayang? aku. Kalau ke Pak Desugi kualat nanti jadi kau Sidik, hati-hati kalau bicara ya. Jangan kualat. Nanti kau dikutuk jadi jambu. Halo. Ya seperti perempuan ya, perempuan yang ketemu Yesus, perempuan Yunani itu ya. Apa kata dia? Telah nyata bagiku, inilah Nabi Yesus. Nah, kan begitu. Orang Kristen 2000 tahun kemudian, inilah Tuhan Yesus. Padahal Yesus sendiri ngomong apa? Seorang nabi dihormati di mana-mana, tapi tidak di tempat tinggalnya sendiri. Nah, pernyataan Yesus dia nabi. Pernyataan orang yang ketemu dia nabi. Kok bisa-bisa berubah jadi Tuhan setelah 2000 tahun kemudian? Masa naik pangkat lama banget sih? Aduh. Telah nyata bagiku Tuhan adalah seorang nabi. Bisa-bisanya jadi berubah jadi Tuhan? Gimana gitu?
itu diimani saja ya, icat. Ustaz Sugi ya. Ada icat di bawah nulis kalian akan dibenci karena namaku. Nubuat itu terbukti sekarang. Enggak icat. Umat Islam itu mau masuk surga nggak sendirian, nggak terkotak-kotak. Jadi karena cinta kami kepadamu, agar kamu bebas dari doktrin dan dogma serta penyesatan oleh terjemahan-terjemahan liar. Begitu ceritanya. Lanjut Pak Disugi. Ini tolong ya, tolong di live chat ya teman-teman ya. Jangan kurang ajar sama saya ya. Mau nyalipin saya tuh jangan disalipkan. Geli kakiku kena paku. Aku hadir, ngeri nih. Naikkan host, naikkan siapa ini? Naikkan Icat. Ya Icat, boleh naik, kalau Icat. ada yang mau naik, aku diturunkan host nggak apa-apa biar slotnya kosong. Standby. Oke siap. Sidik tolong dibaca-baca live chatnya ya. Siapa tahu ada Oten yang mau naik. Icat Maksudnya katanya, Icat. yang nekat mau naik. Icat katanya. Mau nggak? Nanti nurunin Ustaz Sugi. Nggak. Assalamualaikum. Ustaz Muhammad Zia. Orang yang bilang itu aja salibkan biar nebus. Sahabat tulis teman-teman yang mau naik, tulis. Sahabat-sahabat kita Kristiani, saudara-saudara kita Kristiani yang mau naik silakan tulis di live chat. Kalau udah ada permintaan nanti aku turun nggak apa-apa. Standby. Salibkan Bang Sidik. Marwoto naik. Itu ada 2 yang antri. Ternyata imannya orang-orang dahulu itu lebih benar daripada iman Oten sekarang ya. Ketika Yesus melakukan mukjizat di dalam Yohanes 6, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Tuh, ketika Yesus melakukan mukjizat, ini menunjukkan nabi. Nah ini coba Yohanes 6 ayat 14. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini orang-orang percaya Yesus nabi. Iya. Iya. Bisa-bisanya orang Kristen mengatakan ketika Yesus melakukan mukjizat, bukti dia Tuhan. Waduh. Nah, coba. Modal mukjizat jadi Tuhan. Tuhan padahal Angkang nimum. Justru dia seorang nabi. Iya, jadi Pak Disugi ya, saya mempelajari struktur daripada doktrin kekristenan, kemudian mempelajari kerangka, sejarah, dan terakhir strukturnya dari Bible. Tidak semuanya itu tidak asli ya. Ada serpihan-serpihan rengginang yang memang masih tertinggal di sana. Jadi sah-sah saja ketika kita mengambil referensi, misalnya yang paling sering kita pakai, sering kita dengar adalah Yohanes 17 nomor 3. Itu kan udah terang benderang itu ayatnya. Nah, kalau dicocokkan memang contohnya ambil referensi dari buku The Five Gospel ya. Ditulis oleh gabungan itu 72 sarjana teologi di Amerika, gabungan juga dari Eropa. Bukan ece-ece itu, bukan kaleng-kaleng, mereka orang-orang berilmu ya, menyatakan 20% lah digenapi ya, kurang sebenarnya 20% adalah perkataan Yesus, sisanya disematkan. Jadi Yesus nggak pernah ngomong gitu, cuma disematkan ke lisan beliau nih. Nah jadi kesimpulannya dari semua itu kita sah-sah saja ketika mengambil hal itu. Kalau saya kan bilangnya itu ayat-ayat duri dalam daging. Apapun mereka melintirnya, apapun mereka bereksegesisnya, ayat-ayat itu tetap ada di situ, menjadi ayat duri dalam daging, karena akan mempertentangkan ayat-ayat lain atau ayat-ayat yang 80% tadi yang tidak pernah diucapkan oleh lisannya Yesus.
Ya, begitulah Pak Disugi, standby. Bang Juma, ya paman. Masuk. Malas. Ada Oten. Ini angkang Nimu, kau mau naik, coba kirim permintaan. Bes, coba kan kita Jubir Iman mau naik. sama angkang Nimu itu, angkang Nimu. Ya, Enggak, dia nggak minta boleh. permintaan. Jubir Iman mau Iman naik. boleh. Oke, kan Boleh, kita ya. aku diturunkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang Enggak Sidik usah, di atas aja. enggak usah. No, diam. Madu Kuba, kawanku. Jangan Madu Kuba. Dokter Akal aja tuh, Dokter Akal. Dia Janganlah, nggak ngomong. ntar dia gini. Dokter Akal, Dokter takut Akal. Takut nggak dianterin pulang tuh Ibes tuh. Enggak, saya lagi naik motor ini dekat rumah. Madu Kuba ya, aman ya. Aman. I love you. Ntar ya, aman. Ntar dulu saya Dokter Akal, halo, ngomong dong. Udah turun duluan. Oke, Jubir. Oten yang naik ini, Oten yang bosan hidup nih, wes. Turun duluan dia. Ya wes, lanjut teman-teman. Halo Bapak Jubir Iman, ada yang mau disampaikan? Pak Jubir. Halo Mr. Jubir. Silakan. Ini Kristen apa Muslim ini, Tasugi? Kristen. Dia pertamanya gagah, tapi kalau kepepet, sorry teman-teman, aku sambil naik motor ini soalnya gitu. Saya kan sudah bilang tadi, Kristen yang naik berarti Kristen yang bosan hidup ini. Pak Jubir. Jubir. Oh, Jubir. Aku pura-pura tidur aja dulu ya. Nah, silakan lanjut. Nah kan. Di sini ada Bang Zuma, Ustadz Sugi, Mas Siti, Gus Yonatan, Ustadz Unggul, Mas Julius. Yang naik ya yang bosan hidup ini sudah. Kalau ada Kristen naik. Aku pura-pura tidur deh lagi tidur. Jubir, gimana Jubir? Wah, kamu Assalamualaikum. Inilah kau. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ya, lanjut Jubir. Alaikum tuh laknat buat kau. Aduh, jangan begitulah saudaraku. Enggak bisa, kamu kan Kristen. Suaranya mendem, Pak Inilah Jubir. sopan santun dalam berdiskusi, brother. Suaranya mendem. Kami dilarang soalnya, sebagaimana juga engkau dilarang memberi salam kepada orang yang tidak beriman kepadamu. Ada itu, kau nggak pernah baca. Lanjutlah Jubir, standby. Dalilnya mana saudaraku? 2 Yohanes 1:10 baca. 2 Yohanes 1:10 baca. 2 Yohanes 1:10. Sebelum kita bertanding, saya mau nanya dulu kabar adik saya nih. Bang Sidik, sehat? Iya sehat. Nah, kenapa kamu jawab? Kenapa ini? Alhamdulillah. Gurunda, selamat malam Gurunda. Tidur. Pak Unggul. Mohon maaf Pak Unggul, saya bukan beralasan. Memang sering kali itu, beberapa kali itu kan saya selalu berada di atas kendaraan gitu. Dan saat sekarang pun saya lagi berada di kendaraan. Jadi memang itu bukan alasan. Nah, lanjut. Ya, silakan babak dimulai, monggo. Siapakah nama Allah Bapa dalam perjanjian baru? Awas, jangan nyolong Tuhan dari kitab separuhnya lagi. Nama Allah Bapa di dalam perjanjian baru. Bentar ya, saya lagi di motor. Signal kurang bagus. Iya sama nih Bang, sama. Kamu maksudnya. Bentar, saya lagi di motor nih. Kan ini kan suara motor nih kan dibilangin.
mulai tanda-tanda ini sudah. Setelah ini turun. Ntar dulu Bang. Saya 5 menit lagi nyampe. Kan? 5 menit aja. 5 menit aja. Baru satu pertanyaan. Berarti Jubir, kau menyembah Tuhan yang tidak engkau kenal. Persis seperti kata Yesus, engkau menyembah Tuhan yang tidak engkau kenal. Udah turun, Tat. Tunggu saya lagi di motor dibilangin kan. Ntar ya, aku lagi mau belok kiri, tapi sennya kanan. Ya ampun, itu beneran turun itu. Gimana sih? Turun. Tapi dia bilang 2 menit katanya. 5 menit. Atau 5 menitnya 5 hari kali. Enggak, mungkin biasanya dia minggir dulu cari yang aman. Sama kayak aku kalau lagi naik motor juga berhenti dulu cari yang aman. Jangan di Ayo, pinggir jalan. bangun semuanya. Sikat. So tau lu. Wih, nama apa itu? Malam, so tau lu. Kalau ini setelah ini alasannya wifi-nya lagi macet gitu nanti. Ustaz, perut saya udah sakit, Ustaz. Baru habis makan. So tau lu. Malam, Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Awalnya mulai pura-pura sibuk sudah. Nah ini turun ini. Pak, so tau lu dari Kristen apa Islam, Pak? Katolik katanya. Katolik kasih Herdi aja. Lanjut Ustaz Unggul, coba diambil alih. So tau. Ya. Bicara dia. Lanjut aja. So tau lu. Dari Kristen apa dari Islam, Pak? Lanjut apaan? Katolik, saya Katolik. Oh, Katolik. Lanjut Ustaz Unggul. Bapak mau bertanya apa ditanya? Masalah pertanyaannya apa? Pernah nggak? Itu tadi pertanyaan Ustaz Unggul itu. Nama Allah Bapa di Perjanjian Baru itu siapa? Nama Allah Bapa di Perjanjian Baru. Dipanggil siapa itu? Kalau kita manggilnya Bapa. Nah, itu Bapa di surga. Makanya kita berdoa Bapa di surga gitu. Itu Ustaz Unggul sudah dijawab Ustaz Unggul. Bapa di surga katanya. Kalau di neraka ada kami. ya. Jadi kita berdoa tuh Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Nah, berarti Bapa namanya. Jadi presiden siapa namamu? Presiden. Jadi presiden nggak punya nama. Bapak itu kan jabatan, Mas, bukan nama. Yang kita tanyakan nama. Ya mau jabatan, mau nama, yang penting kan kita berdoa Bapa kami yang ada di surga. Kan ada doa Bapa kami. Pantes so tahu loh. Lah, emang begitu itu doanya kami kok, doa Bapa kami. Lah, kan ada tadi nanya siapa namanya, kita manggilnya Bapa. Bapak Udah, itu nama jawaban. apa jabatan? Maksudnya jabatan apa nama? Maksudnya gimana? Kalau Saya jabatan itu punya direktur Saya punya jabatan. Ya, saya punya bapak. Presiden. Nama bapak saya Muhammad. Nah, Ibes, Bunda mau naik tuh Ibes. Bunda Korla. Kalau masih ada 1 kosong slot itu Ibes. Silakan Ibes. Saya Maksudnya punya apa tadi? bapak. Kan saya punya bapak, Pak ya. Nama bapak saya Muhammad. Nah, Bapak Allah di surga ini siapa namanya? Ya kalau nama bapakmu Muhammad ya berarti ya benar nama bapakmu. Kalau kita manggil sesembahan kita itu Bapa di surga gitu. Sebentar, so tahu sebentar, tahan dulu. Bunda Kora, apa kabar? Assalamualaikum. Masya Allah, lanjut. Salam warahmatullahi. Tadi yang ngomong siapa ya? Bapak mana ini maksudnya? Iya, so tahu lu itu, so tahu lu, Bunda. Enggak. Bunda mau nanya aja. Ini kan Bunda kan beragama Islam.
Tadi yang ngomong siapa tuh Bapak? Bapak saya boleh tanya ya? Enggak, tadi ada yang nanya, katanya siapa nama Allahmu? Saya bilang kalau kita, nama Allah kita tuh manggilnya Bapa. Karena kita berdoa Bapa kami yang ada di surga. Bunda mau Bapa nanya nih. berikanlah. Yang Bapak itu kalau misalnya ketika Anda berdoa kepada Bapak gitu ya, Bapak yang dimaksud ini Allah apa Tuhannya Allah? Tuhannya Allah Bapa apa yang Allah kita itu sendiri? maksud itu, Bapa di surga itu yang kita maksud itu Elohim. Kalau dari apa ya, Yod Pape atau Elohim, dipanggilnya Elohim. Kalau kita manggilnya Bapa gitu. Maksudnya bapaknya, maksud gini, ketika Bapak berdoa gitu kan kepada Tuhan gitu, itu yang dimaksud Bapak itu bapaknya Allah apa dia sendiri Allahnya? Itu pertanyaan saya. Enggak ada bapaknya Allah. Allah Jadi, itu kalau di Kristen itu enggak ada Allah bukan Allah SWT loh. Allah Bapa maksudnya, bukan Allah SWT ya. Saya nggak tahu. Jadi Ya, gimana itu. maksudnya? Maksudnya Allahnya itu ya bapaknya Allah gitu. Kok Allahnya itu bapaknya Allah, gimana kita memanggilnya itu Bapa di surga? Jadi dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi Tuhannya itu Tuhan Yesus. Iya. Terus Bapak yang Allah Tuhan itu Yesus beda Kristus. lagi. Kalau Bapa ini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan. Jadi Yesus itu firmannya Bapa gitu loh, bro. Firman Bapa yang nujul menjadi manusia itu namanya Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Tuhan Yesus itu yang dianggap Tuhan itu. Jadi bukan Bapak Allah itu. Bunda Kurla, Masya Allah. Bukan. Yesus itu bukan dianggap Tuhan, memang Tuhan gitu loh. Karena firman Allah yang jadi manusia, firman Bapa tadi itu. Kedengaran mungkin. Kedengaran suara saya enggak? Jadi menurut orang Kristen Kedengaran Bunda Yesus itulah Tuhannya gitu. Bukan menurut orang Kristen, menurut Alkitab. Sebentar. Bunda Korla. Iya. Itu disapa dengan Bang Zuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam. Iya Bunda Korla. Masya Allah. Jadi gini. Ya, saya tengahi. Jadi teman-teman di Komal ini harus tahu nama Tuhan di Perjanjian Lama itu adalah Elohim, yang teman-teman Yahudi sebut dengan sebutan Hasem atau Adonai. Nama Bapa di dalam Perjanjian Baru itu adalah Paulus. Baca di dalam Yohanes 8:44, penjabarannya 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendiri di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah Paulus yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi nama Bapa di dalam Perjanjian Baru itu adalah Paulus. Cakep. Gitu loh. Ya. Silakan yang mau yang enggak silakan. Karena itu fakta. Ini yang Bunda sempat tadi. Enggak, salah itu keliru. Bang Juma itu keliru. Kalau Bapa yang dimaksud di Alkitab oleh orang Kristen itu, ya Bapa Elohim itu. Salah. Bapa Elohim itu dengarkan saudara. Bapa Elohim itu hukum-hukumnya semuanya sudah dibatalkan oleh Paulus. Sekarang Anda menjadi Kristen karena hukum-hukum yang didirikan oleh Bapa baru, yaitu Bapa Paulus. Ayo. Bunda Korla silakan lihat. Nyimak ini. Enggak ada. Paulus enggak membatalkan hukum-hukum itu. Efesus 2 nomor 15. Bahkan Tuhan Yesus juga enggak membatalkan, tapi menggenapi saja begitu. Efesus itu adalah surat Paulus. Dia yang memberitakan bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Setelah itu, Paulus kemudian bikin aturan sendiri. Paulus itu siapa ya? Bunda Bang Suma. Pak Paulus Bang itulah yang mendirikan agama Kristen, Bunda.
Dia itu siapa? Maksudnya dia itu siapa? Dia itu adalah orang Farisi, orang Farisi yang menyamar sebagai murid Yesus. Itulah Paulus. Wah, Bang Suma keliru lagi, bukan Paulus yang mendirikan agama Kristen, dari mana? Oke. Murid siapa, pengikut siapa yang disebut Kristen pertama kali di Antioquia? Ayo jujur, mumpung ada Bunda Kurla di sini, ayo jujur. Pertama kali pengikut siapa di Antioquia yang disebut Kristen? Pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Jawab. Pengikut Yesus lah, pengikut Yesus. Yesus mana ada Paulus pernah itu ke kan Antioquia? Bang, di mana? Di mana Yesus pernah ke Antioquia? Paulus itu pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi dia mengikuti Tuhan Yesus. Dia termasuk Kristen juga. Di mana Yesus mengajarkan bahwa salah satu muridnya adalah Paulus? Jadi Bunda, di dalam kitabnya teman Kristen, sabar Bung. Di dalam kitabnya teman Kristen ada 14 kitab yang dituliskan oleh Paulus yang diimani oleh teman-teman Kristen hari ini. Jadi hukum-hukum para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya. Jadi benar apa yang dikatakan Bang Suma, tulisan Paulus itu ada 14 kitab, tapi sumbernya dari apa yang dia tulis itu sumbernya dari Tuhan Yesus, bro. Nggak ada, itu bohong. Dia nggak Itu bohong. Bebas. Itu bohong. Jadi pengajaran silakan Bunda Kurla, silakan lanjut. Tuhan Yesus itu yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dengarkan Bunda Kurla dulu. Di sini ada kejadian bab 1. Ini yang dimaksud Allah ini bumi belum berbentuk dan masih kacau balau, samudra yang bergelora yang menutupi segala sesuatu diliputi oleh gelap gulita. Tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Dia ini yang pencipta langit dan bumi. Iya, betul. Dan langit, iya kan? Iya. Terus ada lagi Allah berkata jadilah terang, lalu adalah terang. Kalau di dalam Al-Quran kan kun fayakun. Tidak. Kalau dalam Al-Quran kan tidaklah matahari bulan mendahulukan matahari. Tidaklah siang itu mendahulukan malam gitu kan? Iya. Di sini. Cuman yang Bunda berarti kalau memang yang Allah itu yang sudah berbuat seperti ini, berarti dialah Allahnya. Kenapa mesti Yesus yang dianggap Allah? Ya itu dia, karena ajaran Paulus, Bun. Nah, begitu. Jadi begini, Bun. Sebelum nggak bisa mikir gitu. Maksudnya gini. Tunggu dulu. Ini Bunda baca di sini ya. Ada nih. Mas Esak ada berapa ini nomor 9. Kemudian Allah berkata, hendaklah air yang ada di bawah langit mengalir ke suatu tempat. Ya sama juga seperti dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit itu dasarnya ya air dulu gitu loh kan. Lebih banyak airnya gitu. Allah berkata lagi. Ya Allah, biasa. Kan? Insyaallah. Jadi jelas di sini di bab 1 kejadian bahwa inilah Allah yang menceritakan tentang dia menciptakan langit dan bumi. Si Bapak Allah tadi Bapak Allah ini kan. Betul. Terus maksudnya Bapak Allah yang mana, Bun? Yang sekarang Bunda nanya aja nih. Sekarang saya tanya Bunda ya. Masalah Allah dulu nih. Apakah menurut Bunda Allah agamanya orang Kristen sama Allah agamanya orang itu sama apa beda? Menurut Al-Quran sama. Kalau menurut Al-Quran, karena tetapi gini. Kalau Bunda kalau Bunda lihat kita kalau begini, kalau di bab 1 ini apa yang dia kata Allah itu yang menciptakan itu berarti yang menciptakan langit dan bumi di dalam agama di agama Islam. Enggak, saya tanya dulu Bunda nih, menurut Bunda Allah orang agamanya Kristen dengan Allah agamanya Islam sama apa beda? Pertanyaan Anda yang salah, Bung. Enggak, tunggu dulu. Tergantung. Yang saya mau balik bertanya, yang Anda sembah siapa dulu ini? Nah, mantap, Bunda Kurla, mantap. Kalau yang kita sembah, orang Kristen sembah itu
Anak Maria. Elohim. Bohong. Tuhannya Yahudi. Allah Bapa. Tuhannya Yahudi di perjanjian lama. Nah, kita menyembahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Bohong dia tuh. Maksudnya di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanya. Kalimatnya seperti itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Kalau kita berdoa kan begitu. Berarti Allah tuh di dalam keberadaan Yesus gitu. Iya. Karena Elohim dan Tuhan Yesus itu satu. Oh, kalau gitu beda berarti. Beda. Memang beda. Berarti beda. Tapi Mantap. yang Bunda yang Makanya beda, Bun. Jadi Allah Kristen sama Allah Islam itu beda. Iya, Begitu beda. Kesimpulannya. Beda. tapi penjelasan di sini yang di bab 1 kitab ini seperti Itu Tuhannya Yahudi. ini Itu Tuhannya Yahudi, Bunda. Itu bukan Tuhannya Tuhannya Kristen. Yahudi. Ya. Kalau Tuhannya Kristen Yahudi itu sama Islam sama. kalau Tuhannya Enggak, Kristen jadi- itu mantan mayat. Roma 14:9. Yesus Karena yang kan engkau ayat- bunuh itu telah dibangkitkan hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Nah, ini Bang Juma ngawur lagi. Loh, Jadi, baca Roma 14:9. Ayo. Oke, saya baca silakan. juga menurut Injil. Baca dulu Roma 14 nomor 9. Jadi Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sejak lahir dia belum itu Tuhan. jadi Tuhannya dia lahir jadi manusia, Bun. Yang di kejadian itu adalah Tuhan yang benar, tidak pernah dilahirkan manusia. Kalau Kristen Tuhannya dilahirkan manusia. Jadi Tuhan Yesus itu, oke? Beda Tapi, Tuhan kita. Tapi logikanya ya, ini logikanya gitu ya. Kalau logikanya kalau Bunda sebagai orang Muslim, kalau logikanya gini ya. Ini kita masuk logika ya. Jadi gini, Tuhan bisa menciptakan apa yang dia ciptakan gitu ya. Dia bisa menciptakan satu contoh gitu. Satu contoh, masa lelaki bisa beranak tanpa punya kandungan telur, bisa diciptakan, tapi nggak ada logikanya gitu loh. Contoh Nabi Adam. Contoh ya, misalnya ayam beranak sapi gitu. Kalau Allah kehendak pasti bisa, tapi nggak masuk logika gitu loh. Jadi kalau ketika Bunda harus ini kita tidak menghina, tidak memojokkan, tapi logikanya Bunda gitu. Ketika Tuhan menjadikan dirinya manusia, lalu keluar dari seorang rahim perempuan, kayaknya logikanya nggak tembus gitu. Maksudnya artinya dia mensederajatkan dengan manusia gitu. Padahal kan Tuhan itu kan maha suci. Cakep Bunda, cakep. Maha suci dan dia berada di posisi yang atas gitu loh. Kenapa dia mau merendahkan diri dia hanya untuk lama-lama Bunda Korla jadi apologet ini. Maksudnya dia jadi kayak logikanya jadi kayak nggak nangkap gitu. Maksudnya gini, ini karena kan manusia akan berpikir gitu. Kita diciptakan berpikir untuk berpikir sejernih-jernihnya. Gini, jadi kayak nggak respect lagi sama Tuhan kalau Tuhan udah seperti itu jatuhnya. Keren Kalau Bunda. Bunda seperti itu ya. Jadi kayak Jadi begini Bun. Saya malah nggak respect apa yang Bunda katakan seperti itu. Malah saya nggak nyambung. kan kita lihat itu dari kan Allah itu kan maha kuasa, Bun. Tentu dia bisa jadi apa saja. Untuk jadi manusia. Enggak, Bun. Jadi begini loh. Betul. Jadi begini, Bun. Manusia itu kan ada proses. Kan dilahirkan. Bayi kalau misalnya dia begitu, kalau dia jadi manusia begitu nongplok jadi manusia, berarti nggak utuh itu. Enggak. Logikanya di dalam pemikiran kita gitu, nggak masuk logika gitu. Yang kita pikir. Iyalah, karena kan gini, kalau misalnya proses ya manusia diciptakan dari tanah, dari segumpal tanah, dari tanah menjadi darah, menjadi daging, itu prosesnya gitu kan. Tapi kan ini posisinya dia sebagai Tuhan gitu loh. Sebagai Tuhan
Dia bisa menciptakan apa aja, dia juga bisa masuk ke dalam apapun dia bisa. Cuman kan jatuhnya jadi kayak nggak masuk logika gitu. Jadi Bunda mikirnya kayak kok bisa begini gitu loh. Takut Bun. Enggak, memang Dalam dogma kalau mati yang maha dalam besar akal. itu memang nggak masuk logika, Bun. Tapi Nah, kalau nggak masuk dia logika, bisa kenapa? begitu. Kalau misalnya, Iya, kalau gitu, misalnya yang maha kuasa itu bisa kita logikakan, kita bisa logika manusia, itu udah nggak maha kuasa lagi, Bun. Enggak, Dan Mas. Tuhan itu. Loh, sekarang kan gini, kecerdasan Tuhan kan mengalahkan, dia kan maha cerdas, maha segala-galanya, maha ilmunya lebih tinggi daripada hamba-hambanya. Cuman kalau udah jatuhnya dia seperti itu, kesannya gimana ya? Maksudnya saya juga tadi saya juga memperkuatkan iman saya harus sekian tahun saya tidak pernah membaca tafsir Al-Quran, tapi ketika saya sudah mendapatkan panggilan hidayah, misalnya saya Islam, tapi saya ingin tahu ini Islam bener nggak sih gitu ya. Saya juga harus benar, Bun. ketika saya melihat Al-Quran, saya harus memakai logika. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana bumi ini bergantung tanpa tiang. Kan logikanya jelas gitu. Oh iya bener gitu. Jadi kita tahu kekuasaan Tuhan tadi gitu. Keren, Tapi Bun, kalau keren. misalnya jadi bingung. Jadi Bunda kayak bingung kayak gimana gitu. Emang di ayat mana yang dikatakan bahwa Tuhan maksudnya gini. Di ayat mana sih Allah itu ini menjadikan dia seorang manusia tuh di mana? Kalau di Alkitab ayatnya di Yohanes 1 ayat 14, Bun. Yohanes 1 pasal 1 sampai ayat 14. Bukan itu. Berarti Yang diminta Bunda Korla itu firman Tuhan. Yesus berfirman bahwa dialah sang Tuhan lalu jadi manusia. Kalau di Yohanes 1 ayat 14 kan karena ucapan orang itu. Kalau misalnya bertentangan sama berat ya, kalau misalnya kalau benda yang di sini nih yang di kitab ini ya ini sesuai dengan yang Allah di Islamnya, di Tuhannya orang Islam sesuai. Tapi kalau yang tadi Bunda kayaknya kurang nyambung gitu loh. Maksudnya berat Ya, untuk memang. akal Bunda nerima gitu loh. Iya, memang kurang nyambung, Bun. Kalau misalnya Bunda langsung nyambung, Bunda udah Kristen. Itu gimana? Karena gini, saya nggak bisa gini. Begitu juga saya, kalau saya nyambung lah yang apa yang di kitabnya Bunda, saya udah jadi Islam begitu. Oh enggak, saya beriman kepada, jangan salah, Bunda Islam, tapi Bunda beriman kepada Isa. Tapi bukan Isa yang Bunda sembah. Mantap. Bunda Keren. Keren Bunda Korla, keren. Iya, memang. Bunda tidak menyembah dia karena dia kan utusan Allah. Jadi utusan Allah Iya, gitu kan. iya. Ya tepat, Bunda tepat, karena di sana dia cuma sebagai utusan. Jadi begini Bun, coba Bun. Di Alkitab kan Yesus itu Tuhan. 700 tahun kemudian di kitab saya. 17 nomor 3. Nah, sekarang 700 tahun kemudian kan muncul Bunda nih. Nah, dia bilang utusan. Ya, itu berarti deritanya Bunda lah. Di Yohanes 17:3 utusan, Pak. Yohanes 17:3 Yesus menunjuk satu-satunya Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Yesus menunjuk dirinya sebagai utusan. Ada di gospelnya Bunda. Dia menyebut itu bohong. Jadi begini, Anda nggak bisa nyanggah karena Anda nggak mengimani. Kan saya harusnya ayatnya bunyinya jelas ya. Sebenarnya ayat itu nggak perlu ditafsir loh. Udah. Gini, bentar. Tadi udah saya sebutin ayatnya. Gini. Yohanes pasal 1:14, kalian sanggah katanya bukan, dikasih ayat begitu. Giliran nyanggah diambil juga ayat katanya bukan. Giliran itu diambil juga Alkitab. Nah, Anda ini kan berarti munafik. Tunggu dulu. Kalau misalnya Gini, ayat-ayat yang mendukung Tuhan Yesus kalian tolak, ayat-ayat yang sebagai manusianya kalian percaya.
Karena berarti yang munafik kan Anda sekalian. Kamu begitu, yang bro. munafik. Kamu di kitabmu kan tertulis Yohanes 17 nomor 3. Yesus Oh iya benar, dia sebagai manusia benar. Bunda Korla dulu yang bicara, Bunda Korla dulu. Oke. So tahu diam dulu. Anda cuma Coba kalian baca Yohanes Sebentar dulu. Yohanes 1 ayat Host lagi 14 ngomong dulu. itu. Ya. Coba Anda baca di situ dia sebagai manusia. Jangan emosi. Jadi kemanusiaannya udah benar semua di Alkitab, jangan dipertanyakan lagi. Ya udah, oke, diam dulu. Iya, diam dulu. Tetapi anda ini Halo. giliran dikasih ayat. Jadi gini, Gantian. Iya, sebentar. Bunda Korla. Gini, karena kan di suratnya gini, karena gini, kalau misalnya kalau gini, kita perbandingkan kalau memang ada di ayatnya mereka mengatakan Yesus itu Tuhan, Tuhan menjadikan manusia, proses bagaimana tadi kata dia kan lahir lagi, beranak lagi, netek lagi, menyusuin lagi, makan lagi, gitu kan. Terus kalau kita kembali ke ayat ke Al-Ikhlas, tentu jauh kali diperbandingkan karena di Al-Ikhlas mengatakan bahwa Allah nggak beranak dan tidak diperanakin dan dia tunggal, bahkan Allah nggak tidur nggak makan. Karena gini, kalaupun dia bisa makan, artinya dia punya waktu untuk makan. Bagaimana buminya akan diaturnya? Kalau dia ada waktu makan gitu loh. Iya. Bahkan mati 3 hari loh. Allah tidak diperanak dan diperanakan. Kan tapi tadi buktinya beranak dari Bunda Maria. Allah kita Elohim, Tuhan kita Yesus. Nah, sekarang Bunda Korla berbicara tentang Tuhan Yesus apa berbicara tentang Allah? Jadi Tuhan. Ya Allah itu nggak ada beranak diperanakan. Jadi statusnya Allah ini Tetapi Tuhan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, lahir melalui perawan Maria. Boleh Bunda bertanya? Seperti boleh. itu. Boleh. Kamu lebih mencintai Yesus apa mencintai Allah? Nah, di situ pertanyaannya yang bagus. Kita menyembah Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Jadi kata Tuhan Yesus? gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Ditanya apa, jawabnya apa? Jadi kita mencintai Allah melalui Tuhan Yesus sekaligus mencintai Allah, mencintai Tuhan Yesus itu mencintai Allah. Makanya kita berdoa. Maksudnya mencintai. Kalau di Alkitab Tuhan Yesus dan Allah itu satu, Bunda, karena Tuhan Yesus itu firman Allah itu yang menjadi manusia turun ke dunia, begitu jadi manusia. Jadi misinya untuk menyelamatkan. Allah sama Yesus itu satu. Iya. Terus yang Yesus sama Allah satu, tapi 2 orangnya. Hah? 2 gimana? Iya, jadi Yesus itu firman gini loh, firman Allah itu. Bunda Korla udah mulai pusing yang menjadi manusia itu firman Allah, bukannya Allahnya itu. Firman Allah tapi berbentuk manusia. Iya, dia jadi manusia. Berarti kan dia suci. Ya memang suci, bukan di Al-Qur'an bukan begitu. Rohullah Ya, apa ya? Enggak, juga jangan ngerti. di Al-Quran maksudnya gimana tadi? Maksudnya gimana dia? Ya, mungkin bunda-bunda ya yang lebih tahu, Bunda. Oh, kalau di Al-Quran dia seorang nabi, tidak seorang Tuhan. Masya Allah. Iya, benar seorang nabi benar, tetapi katanya Bunda coba Bunda cari deh ayat-ayat yang dia bawa dia itu rohullah apa rohalah ya? Ya. Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Tidak ada di Al-Quran. Saya kalau nggak ada, derita, berarti kalau nggak ada deritanya pun Bunda Korla, berarti nggak begitu kalau diskusi. kira bilang dia nabi ya berarti itu benar Bunda Korla, tetapi kan nggak mungkin. Nah, tetapi ingat Bunda, di Alkitab memang Yesus itu Tuhan, begitu. Di Alkitabnya Anda gitu. Ya, tapi yang lahirnya adalah bapak yang namanya Paulus. Ada Roma 14:9 itu. Bukan. Yesus yang kau salibkan itu telah mati. Ada dalilnya, Bos. Beri. Makanya tadi udah saya sanggah itu dengan Lukas 2 ayat 11 tadi itu.
Iya. Ada juga dalilnya bahwa sejak lahir sebagai Tuhan. Apakah Anda mengimani bahwa dia lahir sebagai Tuhan? Karena di dalam Islam juga di dalam Al-Qur'an, di Al-Qur'an Islam juga menceritakan bahwa kelahiran Nabi Isa gitu yang dianggap Tuhan oleh Nasrani, Kristen gitu. Itu ada. Bukan dianggap Tuhan, memang dia itu Tuhan. Kalau Kristen bilang itu dia Tuhan, bukan dianggap Tuhan. Jadi kata-kata yang orang Kristen. Ya, Tuhannya orang Kristen. Arti Tuhan kan berarti dia menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu, Tuhan itu bahasanya kan penguasa. Tuhan maksudnya, bukan Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan itu etimologinya kata bahasa Indonesia itu jadi Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuan gitu maksudnya. Ya, Sayyidina. Iya, Tuhan itu kan berarti kan penguasa, dia menguasai kita. Hah? Menguasai gimana? Ya menguasai kita lah, dia kan bisa. Kalau dia kan bisa, Tuhan Yesus kita itu. Mana? Kalau kok kita? Maksudnya? Kita kan berbeda iman. Bisa makan ikan goreng maksudnya, Bun. Menguasai, dia kan bisa. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, kita minta ampun dosa, diampuni sama dia. Gimana? Kalau misalnya kita minta pengampun dosa sama Yesus, Yesus mengampunkan. Iya, setiap doa kita kan orang Kristen melalui Tuhan Yesus. Kenapa nggak langsung ke Tuhannya, ke Bapa Allah? Iya. Yesus. Oke, sebentar. Bang Nandar. Bisa juga, Bang bisa Nandar. langsung juga. Bang Nandar udah nggak standby kayaknya. Izin ganti ya Bang Nandar ya. Kayak apa? Siap. Iya ya. Bang Handi mau naik. Thank you Bang. Ribet ya jadinya ya. Jadi gini Bunda. Sebentar. Host mau ngomong dulu. Jadi gini Bunda Kolra. Jadi gini Bunda Kolra sebenarnya. Kalau Islam kan dia misalnya Bunda, berarti Bunda Kolra sebentar. Hostnya mau ngomong dulu. Jadi gini Bunda Kolra. Kristen itu memang banyak yang pinter diajak diskusi, tapi yang jujur itu nggak ada, bahkan jarang. Gitu Bunda. Jadi Bunda kalau mau ikut-ikut diskusi seperti ini kudu siapin Paramex atau enggak bodrek biar nggak pusing. Lanjut Bunda. Enggak, kalau karena kan kalau dalam Islam itu kan bahwa 25 nabi yang sebenarnya bukan 25 nabi, banyak nabi-nabi yang kita nggak tahu juga ya kan, termasuk cerita-cerita. Tapi kan yang kita tahu kan dari 25 nabi ini kan semuanya memang utusan Tuhan gitu, termasuk Nabi Isa gitu. Jadi kalau kita, Bunda juga kadang-kadang suka lihat Alkitab gitu, tapi kalau Bunda kayak tadi kitab itu benar. Cuman yang Bunda pertanyakan kenapa derajatnya, kenapa mesti berdoa kepada Allah tapi diwakilin sama Yesusnya gitu loh. Ya, jadi begini Bunda. Karena kan dalam Islam kan kita langsung berhubungan sama Allah, tidak melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan firman Allah supaya manusia ini mengikuti ajaran Tuhan gitu, Tuhannya Allah. Tapi kalau kita berdoa, kita sembahyang, kita langsung kepada Tuhan kita. Jadi nggak ada pakai pelantara. Jadi nggak pakai dalam nama Nabi Muhammad, itu tidak. Betul nggak sih? Betul nggak gitu Bang Juma? Ya benar Bun. Tempat meminta itu hanya kepada Allah. Iya, jadi kita nggak bergantung pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang manusia sebagaimana Nabi Isa gitu. Sedangkan Allah tidak beranak dan tidak diperanakin, bahkan dia tidak tahu gitu. Dia hanya nur yang bercahaya gitu loh. Tidak mampu manusia menatap karena Nabi Musa pun tidak sanggup dia meminta kepada Tuhan untuk melihat wajahnya aja. Nabi Musa sudah disuruh tatap ke gunung aja dan meletus. Iya. Itu. Jadi begini Bunda, kalau di Kristen itu kan Tuhan Yesus itu nama Tuhan yang menyelamatkan. Jadi dialah menyelamatkan orang Kristen dari dosa-dosa begitu. Dia menyelamatkan orang-orang. Iya. Ya sama, berarti ya sama seperti Nabi Muhammad.
Jika kita tidak mengikuti ajaran ajaran Allah yang disampaikan Nabi Muhammad, maka kita celaka. Satu poin yang sama. Cuman bukan, tapi kita tidak karena kita melihat dari, karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu hanya manusia yang spesial dari Allah, diutuskan untuk menyampaikan firman Allah. Jadi kita berpikir bahwa ya udah, berarti Muhammad adalah pesuruh Allah, apa yang Allah ajarkan ke kita gitu. Tapi kita disuruh bahwa kita menyembah Allah, bukan menyembah Muhammad. Nah, di situ bedanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan nabinya Waalaikumsalam. Bunda Korla kan pesuruh. Nah sekarang Yesus ini anak Allah. Nah kan bedanya begitu, dari segi Anak Allah kedudukannya aja udah beda. maksudnya gini. Nah ini yang Bunda Ya, kan Bunda tadi ingin nanya nih sama Bunda bilang kamu. nabinya Selama ini pesuruh Bunda nggak Allah. pernah tahu ya, nggak Nah. pernah nanya. Maksudnya gini, anak Allah tuh, maksudnya Allah itu anak Allah. Anak Allah itu gini Bunda. Jadi anak Allah itu tadi udah saya sebutkan tadi Yohanes pasal 1 ayat 14 tuh. Yang menjadi manusia itu disebut gelarnya anak Allah gitu. Nah kalau Bunda kan gelarnya pesuruh Allah. Tapi kan dia anak Allah. Anak Allah kan. Iya. Tapi dia Allah juga gitu. Karena dia lahir. Iya. Karena aku dan Bapa adalah satu. Akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena manusia ini udah berdosa Bunda. Kalau manusia ini berdosa, kalau mau ikut yang suci, paling suci itu harus ngikut orang yang suci. Siapa orang suci itu di dunia? Yang gak ada lain lagi, Tuhan Yesus yang suci gitu. Yang kotor yang ketemu suci itu nggak mungkin kalau di Kristen. Yesusnya itu. Iya. Tapi yang jadi Bunda pertanyakan, dialah Tuhan, dialah anak. Iya, maksudnya anak itu bukan seperti anak manusia yang biasa. Itu kan gelarnya. Jadi dia disebut anak itu karena dia firman Allah. Paulus, inilah korban. Mengambil dari rahim Maria. Dia lahir. Bunda tenang dulu, Bunda. Biarkan dulu saudara saya ngomong dulu. Ya udah, ngomong. Nah, Jubir dulu, diam dulu, Jubir. Bunda. Dia ke dunia ini dibuktikan Bunda, dia bisa menghidupkan orang mati, mujizatnya banyak begitu. Bahkan dia setelah mati disalib, dikubur, 3 hari kemudian bangkit dan naik ke surga. Masih kuat Bunda. Bahkan itu diperingati oleh seluruh dunia, kenaikan Tuhan Yesus di surga. Jangan lupa Yohanes 5:30-40. Itu ayat-ayat kemanusiaannya kita nggak nyangkal itu, kita nggak menyangkal karena udah disebut tadi dia manusia. Kalau ada yang mempersalahkan, Bunda kalau masih kuat lanjut Bunda. yang bermasalah berarti di Anda begitu bro. Aja dulu Bunda lah, biarin aja dulu. Nah, Iya. Silakan Bunda Kolra. Apa maksudnya itu? Bingung ya Bunda ya. Ya, maksudnya imani, hilangkan akal, imani aja. Manusia Tuhan, Tuhan manusia gitu maksudnya. Nggak bisa Bunda mikirin jadinya. Iya, karena memang agama mereka bukan untuk orang yang berakal. Maksudnya 1 Korintus 4 nomor 10 Bun. Kalau misalnya katanya bahwa Tuhan itu ingin mengajarkan manusia bahwa proses kelahiran, jadi Tuhan itu kayak menganggap kita nih kayak tidak akan belajar tentang ilmu. Gimana jadi kayak sakit kepala Bunda. Iya kan, benar dibilang 1 Korintus 4 nomor 10. Mereka bahlul karena Kristus. Memang artinya ada gitu, Bun. Ayatnya memang ada. Bunda catat 1 Korintus 4 nomor 10 Bunda jangan dengerin karena yang ngomong itu nggak mengimani Bunda. Gimana? Jangan diganggu. Bunda jangan dengerin orang yang nggak mengimani Alkitab terus menerangkan Alkitab sesuai asumsi atau framing mereka. Jangan didengerin itu. Nggak bisa karena kan gini. Iya. Islam itu diwajibkan untuk beriman kepada Alkitab, kepada 4 Alkitab, Al-Quran dan Injil. Tapi kan jadi gini, Alkitab yang seperti apa dulu yang Bunda imankan gitu loh.
Nah Tapi itu kalau dia Injil juga yang disuruh imani nggak pernah lihat kan? Masa di sana Injilnya jadi Yesus jadi utusan doang? ya tapi kalau misal Coba. penjelasannya di Alkitab kamu terus bahwa dia Yesus, dia Tuhan, dia yang beranak, dia melahir, dia terlahir, kayaknya Bunda jadi kayak menolak yang itu. Tapi ya, Kalau kan Bunda tapi tadi kalau ini tadi yang di sini, kalau ya tadi Bang Zoman bilang tadi yang Bunda baca ini bukan yang ini ya. Bang Zoman tadi ini yang ini ya Bang Zoman ya, yang Boleh saya berbicara? Boleh saya berbicara? itu Ntar dulu Jobir, biarin dulu. Enggak, sedikit Satu doang, aja sedikit dulu, doang. ntar dulu. Saya aja dari tadi nggak ngomong. Sabar, Lu diam sabar, dulu. sabar. Bunda, dengarkan Lu saya. diam Bunda. dulu, ah. Sabar, Bunda, dengarkan saya. Listen to me, my friend. Jobir, kalau lu nggak mau diatur, diturunin ya. Biar dulu aja Pak, saya tahu Pak Sota itu loh. Satu aja dulu. Kalau misalnya ini yang kejadian bab 1 ini apa? Ini Alkitab ini apa? Ini Alkitab apa ini? Oke, jadi begini Bunda kan tadi ngomongnya sesuai dengan apa tadi ya, logika gitu loh. Sekarang begini Bunda, menurut Bunda, Injil di Alkitab sama Injil di Al-Quran yang mana yang lebih lama? Sebenarnya ya kalau di Injil lebih lama. Iya, maksudnya kan Injil di Alkitab itu kan Yesus itu Tuhan tuh, kesimpulannya nih mau dibaca dari ini empat Injil tuh, Yohanes, Markus dan Lukas. Yohanes itu kesimpulannya Yesus itu Tuhan dan disembah oleh orang Kristen. Terus begitu datang lagi Injil nih, kata di sana dia sebagai utusan. Nah, saya tanya nih Bunda Korla nih, sesuai dengan logika Bunda Korla tadi, yang duluan mana nih menurut Bunda? Injil di Alkitab apa Injil yang di Al-Quran yang duluan? Kalau di Al-Quran kan duluan Injil daripada Al-Quran. Nah, lebih Injil yang jadi sesuai logika. Tapi Injil di sana yang Bunda di yang duluan nih tunggu dulu. Injil yang Bunda Bang Injil Juma yang Bunda luruskan nanti kalau imamkan, apa-apa Bang Juma. kalau bab 1 Siap. kejadian ini Bunda imamkan. Berarti benar Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam. Nah, kalau Bukan masalah. Ini kita berbicara masalah Bunda. Ini kita berbicara masalah Bang Yesus. Sotoy lu, kalau Ada Bunda yang lagi bilang ngomong Tuhan. jangan dipotong-potong. Jadi di Injil kita kan berbicara Tuhan Yesus ini. Taufiknya ini bukan masalah berbicara tadi penciptaan alam Ada semesta. Injil menerangkan Yesus Nah, itu Tuhan, nggak ada. Jadi di Alkitab. Jangan ngarang, bro. Di Injil Jangan ngarang lah. Injil itu kan ada 4 di Alkitab. Ini Jangan aja deh. dipotong dulu. Saya aja dari tadi nggak ngomong kok. Udah tenang, biarkan Matius, dulu beliau Markus, itu. Lukas dan Yohanes nih. Gua minta turunin Kalau lu kita ya. baca keempat Injil itu Lu diam aja situ biar saya ngomong. Di bes turunin itu si Jubir. 1, 2, 3 turunin. Ini gimana sih sabar Perintah, Bes. ngomong Bes, perintah. ini. Jadi nggak dapet ini. Sabar, jangan berantem, nggak boleh. Jangan kayak gini. berantem lah. Jadi begini. Jadi keempat Injil itu kalau kita baca, kita dapat kesimpulan bahwa di Injil orang Kristen itu di Alkitab itu Yesus itu Tuhan. Ya, begitu. Sekarang saya tanya nih di Injilnya Bunda Korla, kan sebagai utusan katanya tadi saya tanya yang duluan itu Injilnya di Alkitab yang 4 Enggak, Injil itu apa? tunggu. Di Al-Quran. Tadi maksudnya utusan Mana apa? yang Maksudnya lebih gimana? lama? Enggak, maksudnya utusan maksud dalam versinya maksud gimana tadi utusan apa? Lah kata kan barusan apa namanya Enggak, Bunda Korla, di dalam di Injil Bible itu katanya- Yesus hamba. Kok bisa diartikan Tuhan nih gimana sih? Kalau di Di dalam Injil Kristen, Yesus ini hamba. Enggak, bro. Mengimani enggak? Tadi saya jawabnya udah tadi Yohanes 1 pas ayat 14 itu firman yang telah menjadi manusia itu. Itu tidak menunjukkan Yesus itu Tambah. Tuhan, karena di dalam Yohanes 1 ayat 13 ada orang-orang yang kejadiannya seperti Yesus. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah dan bukan Asumsi kamu. Bentar, saya bacakan. Bentar. Asumsi kamu. Bukan asumsi. Di situ dikatakan Iya. orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan karena daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Jadi itu tidak bisa dikatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan ayat itu. Ini gimana sih?
Iya, Jadi banyak juga ayat-ayat yang di Injil itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Ayo silakan, mana ayat mana ayo. Banyak. Ayo. Di ayat mana? Itu tadi Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu. Dia sebagai Tuhan. Yang lahir dan ini juru Tuhan selamat atau manusia. Bung, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Udah itu ayat saya, kamu jangan tanya lagi, udah Loh, itu ayatnya ayat tanya lagi. Kenapa jadi emosi? Ini kan lah, bukan kita emosi, tanya, memang begitu, kita tanya ayatnya baik-baik. Katanya, Yang lahir ditanya. yang lahir ini Tuhan atau manusia? Udah dijawab tadi, itu ayatnya Lukas 2. Sekali lagi saya ulang, ayat yang 11. lahir ini Tuhan atau manusia? Yang lahir itu Yesus Tuhan dan juru selamat manusia, bro. Jadi bukan manusia? Bukan. Bagaimana dengan kitabmu yang mengatakan bahwasanya penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia? Itu makanya kamu baca tadi, udah bolak-balik saya suruh baca tuh Yohanes 1 ayat 14 itu apa? Saya bacakan samamu ya. Ini di dalam kitab agamamu. Sebab banyak penyesat telah muncul di ke seluruh bumi yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kamu katakan tadi dia datang sebagai Tuhan. Kamu penyesat. Kamu antikristus. Yang datang ini sebagai kutanya lagi. Yang datang ini dengar. Yesus ini datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Udah itu sebagai Tuhan udah saya jawab, kan kamu nanya saya jawab tuh. Berarti 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Nah, kamu baca lagi Yohanes 1 ayat 14. Coba. Apa Yohanes 1 itu? Yohanes 1 nomor 14 dikatakan bahwasanya firman itu telah menjadi manusia. Diam. Apa masalahnya? Sambungkan terus. Firman itu telah menjadi manusia, kemudian diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Loh apa apa? Terus. Nah apa? Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Nah apa? Nah, di situ apa? Firman itu telah menjadi manusia, dialah Tuhan Yesus. Terus kenapa Anda mengatakan dia menjadi Tuhan sementara dia menjadi manusia? Kalau firman-Nya telah mengambil kemanusiaan, berarti ada sifat-sifat kemanusiaannya. Mulai Yesus itu mulai tidak malu di depan Bunda Korla kamu ya. Yang datang sebagai manusia, nggak boleh datang sebagai Tuhan. Yang mengajarkan dia datang sebagai Tuhan adalah antikristus. Ayo. Nah, siapa bilang itu tadi ayatnya sudah jelas. Firman itu telah menjadi manusia. Dia menjadi Tuhan atau menjadi manusia? Dia menjadi Tuhan atau menjadi manusia? Padahal di dalam kitab Bilangan 19 ayat 23 Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Ayo. Dia menjadi Tuhan, dia menjadi Tuhan atau menjadi manusia? Jawab. Disitulah rahasianya. Alah, banyak cerita. Kuasa itu firman-Nya bisa menjadi manusia. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Anda sedang menipu diri Anda. Yesus datang sebagai manusia, Anda katakan dia datang sebagai Tuhan. Ayo, mau nipu siapa di sini? Nggak ada yang bisa Anda tipu di sini. Ayo. Nggak ada yang ditipu, tetapi nah, ini Yesus datang itu jelas tertulis itu bahwa Yesus datang sebagai apa? Menjadi manusia. Menjadi manusia. Menjadi Tuhan, bro. Menjadi manusia atau menjadi Tuhan? Kalau kamu masih menganggap dia bukan Tuhan, berarti berita lu, bro. Ini dia menjadi manusia atau menjadi Tuhan? Jawab. Pertanyaan sulit ini, serba salah ini jawabannya. Bunda Korla dilawan. Ayo, dalilnya.
Masih mau ku datang besok. Lanjut Bunda. Serba Kita sulit itu dampingi, jawabannya, Bunda. Pak. Dijawab Pak itu Pak. Dia datang menjadi manusia atau menjadi Tuhan Pak? Enggak, yang tadi yang Bunda yang tadi soal logika tadi tuh kayaknya kalau menurut Bunda sih kayaknya Tuhan yang Tanya Bunda mana suaranya? dengar nggak? Kuatin Suaranya sedikit, Bun. suaranya mengecil, Bun. Dengar sekarang? Ah, Masih boleh, kecil. Mengecil suaranya Bun. Masih ngecil. Sambil Bunda Teruskan ya, sambil saya mau Bunda- mandi dulu ya. Jangan mandi dulu, jawab dulu Bang. Mandi tengah malam. Saya jawab bolak-balik, tapi kalian Itu kan Bang, ngeyel. ini Bang, dengerin dulu Bang. Gimana? Yesus itu datang sebagai manusia apa Yesus sebagai itu Tuhan? Makanya Dengerin udah dulu jawab pertanyaannya, Bapak tadi dengar udah dulu disuruh baca baru tadi. jawab. Makanya Dengarkan dibaca dulu. tadi Dengarkan dulu tadi. pertanyaannya Yohanes baru 1 dijawab. Ayat 14 itu. Dengarkan dulu Bang, izin dulu Bang, dengarkan dulu. Yesus datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Dia sebagai Tuhan untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Udah saya jawab ya. Firman menjadi apa Bang? Firman menjadi apa? Ditanya apa jawabannya apa? Firman telah menjadi daging manusia. Berarti dia datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dan manusia. Anda ini membohongi diri sendiri loh. Siapa yang membohongi diri sendiri? Kalau anda masih ngeyel dan nggak masuk. Anda yang ngeyel, itu berarti Bang. derita lu. Anda udah ngomong Sebagai Firman Tuhan menjadi dan manusia katanya. Di kitab Bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Kok ada Tuhan sebagai manusia ini gimana sih? Kalau kalian tidak percaya akulah dia Tuhan itu, maka Nah, kalian nambah-nambahin. dalam dosamu. Enggak ada seperti itu ayatnya, Bos. Enggak seperti itu. Sesungguhnya ada aku ayat berkata yang terus. kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu. Sesungguhnya apabila aku kamu berkata tidak kepadamu, mengakui kamu saya akan sebagai mati dalam Tuhan, dosamu. oke? Jika Udah tidak sama percaya, Bang, akulah itu derita dia. kalian, Enggak ada Tuhannya di situ. Jangan ditambah-tambahi. Anda tambah-tambahi, akulah Tuhan, enggak ada. Kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya, akulah dia. Dia di situ apa? Utusan. Di mana? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Berapa Yaitu Yohanes mereka berapa? percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan 17 ayat Yesus Kristus 3, yang Bun. diutus. Jadi Yohanes nggak ada di 17 situ nomor 3. Tuhan. Yohanes 17:3 Bunda. Itulah Jadi Iya, begini, mana ada? kalau anda masih ngeyel, berarti derita anda. Iya Bun, iya Bun. Ya kita nggak mau ditipu, urusannya masalahnya itu karena kita tahu bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, tidak pernah gitu loh. Yesus sendiri mengatakan seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Yohanes 13 ayat 16. Kok bisa-bisanya Yesus itu Tuhan, Yesus itu utusan, gimana gitu? Ini ya terjemahan ini yang Ada mobil baru lewat kayak mobil gue. Kasih bunga. yang Ya. Yohanes. Yohanes 17:3 itu syahadatnya Yesus, Bunda. Syahadatnya Yesus. Coba Bunda baca ya. Inilah Ya baca Bunda. Nanti saya bahasa Arab kan Bunda. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka Mengenal Engkau satu-satunya. satu-satunya Allah Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah yang engkau utus. Tepat sekali Bunda, itu dia. Bunda. Nah, berarti kalau ini berarti kalau misalnya di sini tertera berarti satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus untuk kita kenal bahwa dialah Utusan. utusan. Rasulullah. Berarti iya, berarti antara Allah dan Masya Allah. Yesus sangat berbeda. Jadi bahasa Arabnya gini Bunda. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus ambasiyah Rasulullah. Masya Allah. Inilah hidup yang inilah hidup yang kekal. Maksudnya inilah syarat masuk surga begitu, Bud. Inilah masuk surga itu. Bunda, coba cerna ayat itu, coba cerna Bunda yang benar dengan hati yang jernih dan pikiran yang jernih. Propagandanya begini banget. Tunggu. Ini firman Allah. Firmannya Allah. Kata-kata Yesus, kata-kata Yesus. Perkataan Yesus itu. Ini perkataan coba. Yesus. Yes. Coba Bunda cerna baca Sabda yang Yesus. dengan hati yang jernih. Inilah hidup yang kekal ya. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka. Berarti mereka berarti
Orang Bani ya? Israel, iya Bani Israel. Orang Israel mengenal Siap. engkau, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kau utus. Oke. Masya Allah. Berarti dia mengenal Yesus itu dikenal sebagai berarti Allah dan orang-orang sebagai yang- ada yang mengenal Yukhadi'un Allah walladzina amanu ada yang wa mengenal ma dia cuma yakhda'una illa anfusahum. berarti Kok bisa melenceng itu loh? itu yang Ini salah kayaknya itu. orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia apa ya? Mengenal dia satu-satunya sebagai Dia Allah tuh, perpanjangan sebagai tangan Allah iblis, Bang. dan utusan. Jadi harus dua dikenalnya. Bang, standby dulu biar Bunda Korla bicara dulu ya. Izin ya. Silakan Bunda. Jangan dipelintir dong Paulus, kalau itu jelasan begitu berarti nggak boleh dipelintir. Nah, Paulus. Paulus lagi. Apa namanya? Allahu Akbar. Paulus Masya jangan. Allah. Itu kan penjelasannya udah jelas di situ bahwa Mengenal satu Tuhan. mengenal satu Tuhan Mengenal dan Yesus satu-satunya salah sebagai mengenal Allah. satu Tuhan. Ngawur. Mana ada ayatnya seperti itu? Aduh. Mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya Yesus, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Utusan. Ya udah, nggak usah dipelintir-pelintir ah. Nggak enak dipelintir-pelintir itu. Udah jelas. Kalau Ya Oten kalau nggak pelintir ya bubar. Menanyakan kepada mereka yang nggak bisa menafsir ayat itu, Bunda. Itu nggak usah Kan mereka nggak ditafsir. mengimani. Nggak perlu Itu nggak perlu ditafsir ditafsir, itu. udah jelas bunyinya. Ini nggak perlu ditafsir lagi karena ayatnya itu udah Bunda mantap. Ya udah jelas kan nggak ada tafsir. kalau mereka tidak mengenal Yesus itu sebagai Wih, Bapa dan melintir. cuma mengenal utusan. Melintir. Ntar dulu Yang coba cuma gue mengenal kasih dulu nih orang. melintir. Sebentar ya, izin dulu. Izin dulu. Bro, dengerin dulu baik-baik. Di situ Yesus sebagai apa? Coba dijawab. Ini nggak Yohanes 17:3 Yesus sebagai apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa Ya udah teruskan dulu ya, saya mau mandi dulu nih. Mau mandi. Gila gue nanya mau mandi dia. Jelas-jelas di situ sebagai utusan, katanya sebagai Allah sendiri, sebagai Bapak. Ya ampun. Bang, belajar lagi bahasa Indonesia yang bener, Bang. Nggak bisa Bang Handi. Summum bukmun umyum fahum layak. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa menolong dia kecuali dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang ini ingin menipu Allah dan orang-orang beriman yang ada di sini, tapi kata Allah, sesungguhnya dia hanya menipu dirinya sendiri dan mereka tidak menyadari. Dalam Matius 13:13, itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat mereka jelas-jelas dikatakan di situ, dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Dipelintir Yesus Kristus adalah Allah. Aduh, benar-benar. Izin, Bunda Korla udah pernah baca 1 Korintus 4 nomor 10 ya? Belum ya? Mana yang mana itu? Coba baca Bunda di situ. 1 Korintus yang 4 nomor yang 10. Mana sayang? Tertarik Bunda jadinya? Mana? 1 Korintus 4. Awal jadi debater loh, Bun. Enggak apa-apa, bentar. Enggak, selama ini kan Bunda memang nggak pernah baca Bunda tuh nggak pernah baca Alkitab. Jadi makanya Bunda pingin tahu apakah ini hanya hoak apa memang kenyataannya gitu. Itu kenyataan Bunda. Satu aja yang koordinir. Kenyataan 1 Korintus 4 nomor 10 Bunda. Ada nggak Bible di situ Bunda? Tulisannya gimana? Kami bodoh karena Kristus. 1 Korintus nomor 4. Terus 1 Korintus. Iya, 4. Korintus 4. Terus 1 Korintus 4 nomor 10. ayat 10 ini ya? Iya. Ini Bunda pakai buku atau pakai aplikasi? Aplikasi dia. Pakai ini internet langsung. Iya. Oh, coba. Udah kelihatan Bunda? Udah. Itu yang kami bodoh oleh karena Kristus. Ini ya? Nah, itu dia. Kami bodoh oleh karena itu Kristus. Oleh karena Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi
tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kamu hina. Nggak ngerti ini Bunda kalimatnya maksudnya apa ini maksudnya ini? Ya itu tadi kami bodoh karena Kristus. Ayat jelas pun jadi bodoh, dia nggak paham juga. Kami bodoh oleh karena Kristus. Jadi Oleh karena Kristus dia membodohin gitu. oleh karena dia menyembah Yesus Kristus, mereka menjadi botol. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Tindak aja di Bunda. Kenapa Yesus itu Tuhan? Ya, Roma 49 14. pakai H nggak Roma? Enggak, ROMA aja. Roma berapa? 14 ayat 9. Yang atas ya? Ya. Tunggu. Alkitab Sabda. Orang Nyomot dari Quran, istilah-istilah Quran, Bun. Tulisannya kecil bener, sekecil tenguh. Bentar ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Loh, kok di sini begini keterangannya? Terus lanjut. Enggak apa-apa, udah terusin aja. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi dia mati dulu baru menjadi Tuhan ya Bunda. Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ini bertolak belakang sama surat Maryam ya. supaya ia menjadi Tuhan. Setelah mati baru jadi Tuhan gitu maksudnya. Ya itu, udah baca kok. Tapi kan bukannya Allah itu kekal tanpa mati. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Itulah kenapa kami hadir, untuk supaya anak bangsa tidak mementuhankan karena untuk manusia. Kristus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kalau dia tidak bangkit, kok mesti mati dulu baru jadi Tuhan? Mati dulu. Ya astagfirullahaladzim. Ya, sorry nih ya buat yang agama Nasrani, Bunda memang agak lucu, agak gak masuk di akal. Tunggu. Baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Nomor 2-nya, karena bagi maksud inilah Kristus telah mati dan hidup balik. Ini ceritanya dalam versi ini si Isa tadi ini ya? Iya, Isa, Yesus. Yang kalau di kita kan dia nggak mati ya? Iya. Karena diangkat dia kan? Karena itu diwafatkan diwafatkan ya. Iya. Jadi menurut Nasrani si Isanya tadi ini maksudnya si Yesus Kristusnya ini harus mati dulu. Jadi kematian dia itu dianggap dia menjadi Tuhan gitu gitu pengertian mereka gitu. Ya baca aja sendiri. Itu selaras dengan ini satu lagi Bunda biar ada persamaannya. Kisah para Rasul 2 36. Tunggu Kisah 36 yang Bang Andi. Iya. Kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul 2 ini ya. Iya, Kisah para Rasul 2. Ini paling atas ya? Nomor ayat 36 Bunda, ayat 36. 236. Ayat berapa? 36. Ayat 236 mana ini? Kisah para Rasul 2 ayat 36. Ayat 2.2 ayat 36. 36 ya. Ini dia. Jadi udah ketemu Bunda. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Nah, ini kan jelas bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Lah, ini dia. Loh, di Alkitabnya udah dikatakan seperti ini. Bingung kan?
Ini Alkitabnya mereka berbicara seperti ini maksudnya. Ya ini kitabnya dia, kitabnya mereka ini. Loh, berarti sama versi di Al-Quran dong. Gimana Izin tuh? Bang Handi, ini Jubir mau naik si Jadi Sotul seluruh kaum Israel Sotolo diturunin. harus tahu dengan Iya. pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oleh karena itu Jadi Yesus itu semua rumah setelah Israel. begini Bunda keterangannya. Yesus itu setelah disalib Allah membuat dia menjadi Tuhan. Masuk akal nggak Bunda? Yang maksudnya gimana? Coba terangin Yesus Bang disalib. Jadi seluruh ini tulisan siapa ini nih? Ini tulisan siapa? Paulus. Oh si Paulus ini tulisan si Paulus. Lukas. Lukas. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu ya, gitu intinya begitu ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan, jadi Tuhan, jadi tata Tuhan itu diambil sama Yesus. Menjadi Tuhan juga dia, entah itu Tuhan junior ke atau apa ke. Bang Suma nggak ngerti. Menjadi anak Tuhan dia. Keringat dingin. Keringat dingin Bunda. Bingung dia. Bunda keringat dingin katanya, Masya Allah. Artinya akal Bunda masih berfungsi Bun. Enggak, maksudnya kok Tuhan malah melantik dia jadi Tuhan ya. Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Diulang lagi. Bunda penasaran. Enggak, tapi ini benar-benar ayat yang ini benar-benar Alkitabnya tertulis seperti ini. Iya. Jadi kok aneh ya? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah itu Allah ya, Allah itu Allah kan? Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan. Jadi jadi kata si Paulus ini bahwa Allah tuh menjadikan si Yesus tuh udah menjadi Tuhan gitu, sederajat dengan dia gitu. Iya, setelah disalib. Simpang siur, jadi bersimpang siur sama Allah. Bukan sederajat, Bun, bukan sederajat. Justru Allah itulah Yesus itu sendiri. Jadi bahwa Allah telah membuat Yesus. Yang kamu salibkan itu. Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Dan Kristus gitu. Iya, minum panik. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Gimana biar lu meluruskan itu biar sorry tadi diturunin dulu ya. Biar lu meluruskan ini. Mentang kalian punya kanal jadi seolah-olah aja kat-kat orang. Bisa para rasul. Bisa aja ya. Lu jangan nangis bro. Santai aja brother. You know me. Oke. Tapi ini kan ini kan keterangannya untuk orang Israel. Oke, itu ayat mana tadi? Itu. Tapi Israel tidak ada yang percaya, Bun. Oh, Israel nggak percaya dengan ayat ini? Enggak. Sampai hari ini mereka nggak menyembah Yesus. Jadi ayat ini dibuat sama si Paulus untuk kaum Israel gitu. Betul. Tapi orang Israel nggak menyembah Yesus, mereka nggak percaya. Di batu di depan ratapan itu. Nggak percaya, mereka nggak menyembah Yesus. Ya karena juga mereka kan menolak kedatangan Nabi Muhammad. Iya. Betul. Iya kan? Israel kan tegar tengkuk, Bunda menolak semua nabi sesudah Nabi Musa. Semua nabi mau dibunuh. Iya. Semua nabi Muhammad aja kalau bila perlu ditombak. Cuman kan kuasa Allah tadi, makanya kan Nabi Isa kan mau dibunuh. Tapi kalau di Al-Quran diselamatkan, kalau di Bible berhasil membunuh.
Kalau di Al-Quran diselamatkan. Kalau di Bible berhasil. Diwafatkan oleh Allah, diangkat ke atas. Iya. Enggak, Itu belum. jelas ayatnya. Sekarang belum Ditidurkan. diwafatkan, Bunda, belum diwafatkan sekarang. Ntar turun yang kedua baru diwafatkan. Ditidurkan. Iya, tapi Nah, di kalau Al-Quran- di gini tapi Bunda, kalau di Al-Quran dikatakan diwafatkan. ya kalau di Al-Quran itu diselamatkan dari penyaliban. Kalau di Bible Oh, iya, itu benar. berhasil Karena dia. Karena gitu. kan dia difitnah. Ya. Terangin dulu Bang Joma tuh, terangin dulu. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam itu diwafatkan, itu artinya dia bisa dimaknai ditidurkan, diistirahatkan, betul. Maka diangkat dia ke atas, diistirahatkan, dia tidak melakukan aktivitas makhluk bumi. Dia terangkat di sisi Allah kemudian. Nah, itu diselamatkan, intinya di situ. Sedangkan sementara di Kristen berhasil dibunuh untuk apa? Untuk menjadi Tuhan. Gitu. Nah, sehingga nantinya dituhankan. Begitulah adanya sekarang. Oh, makanya kan di Al-Quran, di Al-Quran kan dijelaskan bahwa mereka menjadikan Isa itu Tuhan. Berarti Al-Quran udah lebih tahu daripada, berarti apa maksudnya yang di sini nih yang berarti Al-Quran tuh sudah tahu tentang yang jadi seluruh kaum Israel itu yang tadi itu ya. Iya, betul. Laqad kafara alladziina qalu, kan jelas itu kafir orang yang berkata bahwa Isa itu adalah Allah. Nah, ini di sini nih menjadi Tuhan dia. Al-Quran selalu akurat menjelaskan. Iya, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu sudah mencerit. Oh, jadi yang dimaksud dengan Al-Quran itu inilah dia suratnya ini. Jadi yang dikatakan di Al-Quran bahwa orang-orang Israel menjadikan Yesus Tuhan, Isa itu Tuhan. Al-Quran itu menjelaskan tentang ayat yang ini ya. Ya, benar sekali. Ya, Masya Allah, subhanallah. Nah, padahal Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah pelajari. Nah, 1400 tahun silam sudah dikatakan, dan sekarang kita buktikan kebenarannya. Masya Allah. Karena kan Nabi Muhammad lahir sebelum adanya Al-Quran, dan dia lahir setelah, dia nggak tahu di kisah-kisah di zamannya di zamannya Israel, Nabi Isa, Nabi Musa, nggak tahu dia, tapi Al-Quran menceritakan. Jadi kejelasan di Al-Quran itu membuktikan bahwa yang dikatakan Al-Quran itu ya ini dia yang dimaksud. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Oh, inilah tipu dayanya tadi itu ya. Iya. Calon debater ini. Ya, Bunda ya. Iya. Nanti kita dampingi beliau. Siap. Mantap. Bunda Kolra kalau bisa pakai ini bikin akun lain, Bunda. Kenapa rupanya? Nggak apa-apa, bikin akun lain aja. Iya, kadang-kadang kan Bunda juga capek kalau Bunda, saya mau minta pendapat Bunda setelah membaca beberapa data tadi di Bible itu. Pendapat Bunda seperti apa? Alhamdulillah, ya Bunda menolak. Iman Bunda makin kuat. Makin yakin dengan Islam. Menolak gitu loh. Karena ya tadi juga Bunda kan sebelum Bunda menguatkan iman Bunda kan Bunda harus periksa dulu. Ini Al-Quran ini benar atau enggak gitu kan. Karena kan kita wajar harus tahu. Halo, boleh saya ngomong? Ya, silakan Bang. Gurunda, izin Gurunda. Silakan. Ya, selamat malam Bunda. Selamat malam. Ya, dari saudara-saudara saya tadi mengangkat Roma 14 ayat 9 sebagai patokan untuk menegaskan bahwa ya Yesus itu harus mati dulu baru bisa dijadikan sebagai Tuhan. Nah, Bunda Korla harus tahu bahwa dalam memahami Alkitab itu kita diajarkan tidak hanya membaca satu ayat, tetapi keseluruhan dalam arti konteks. Nah, kita bisa melihat di Roma 13 sebagai rujukan belakangan. Itu di situ Paulus lagi berbicara kepada orang Israel, di mana orang Israel pada waktu itu lagi
saling tuduh menuduh atau saling menghakimi satu sama lain. Di mana kok Roma ke Israel? Di Roma dia kok. Itu aja surat untuk orang Roma kok orang Israel. Israel gimana sih lu? Tenang. Itu aja udah salah dia. Ya kan saya bilang di Roma 13. Jadi Ya, itu kan Roma untuk itu. orang Roma bukan orang Israel. Suratnya Baca dulu konteksnya, kepada Pak, penduduk jelas. Roma di Itali, Iya, betul, bukan betul. ke Iya, Israel. Paulus memang di Israel. Betul. Begini, Paulus sabar kan dulu, memang sabar dulu. adanya di Itali kan, di Roma. Sabar dulu saudara, sabar dulu, sabar dulu. Itali Roma bener-bener. Kuburannya biar dari saya sana. jelaskan dulu, biar saya jelaskan dulu. Jadi di Roma situ bukan hanya ada orang Roma, ada juga orang Yahudi. Jadi sehingga di situ orang Yahudi itu mempertanyakan, loh kok di kita begini nggak boleh begini, nggak boleh begini, kok di sini harus begini, harus begini. Makanya di situ Paulus menegaskan bahwa tentang hidup itu bukan kita hanya memperdebatkan soal makan minum doang, soal hari ibadah doang, tetapi hidup itu jauh lebih penting. Artinya apa? Ya, hidup kita itu jauh lebih penting. Karena apa? Itulah kemuliaan Allah. Jadi kita Paulus hidup- itu siapa ya? Ya. Paulus itu siapa? Oknum yang Paulus membelokkan ajaran Yesus. Loh, enggak, dia nggak membelokkan. Dia nggak yang membelokkan. yang menulis firman Iya. firman. Dia mengaku Salah satu rasul. Salah satu Bunda, salah satu. Dia mengaku rasul, tapi ternyata Dia- bukan. Dia mengaku rasul. Iya, Bagaimana dia bisa dapat dari mana dia ayat-ayat ini? nulis sendiri. 1 Korintus 17 itu nomor 11 kalau nggak salah, dia katakan bahwa apa yang aku tuliskan ini bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi sebagai tulisan orang yang bodoh yang ingin bermegah. Lah. Kok gitu? Iya, Ahli Sugi. Betul. Itu cuma surat-surat Bunda, bukan firman. Surat-surat namanya. Jadi surat jadi emang nggak ada gitu angel yang gimana? Gini loh, Bunda pengen tahu angel yang asli itu bertulisan apa sih sebenarnya? Nggak ada Bun, udah hilang Bun, disembunyikan sama ahli kitab. Al-Quran menjelaskan itu di dalam surah Al-Ma'idah ayat 15. Kalau memang dari orang Yahudi pasti penulisan mereka penulisannya apa mereka itu? Bukan penulisan Bahasa Aram. Ya mana yang aslinya itu mana? Udah disembunyikan ahli kitab. Nggak Jadi bagaimana kita mau tahu? Nggak sih, kalau Al-Quran kan memang tulisannya memang udah dari zaman Nabi emang seperti itu, nggak bisa ditipu daya gitu. Kalau itu gimana? Iya, itu dia. Al-Quran menerangkan bahwa ahli kitab telah menyembunyikan, yang datang kepada mereka itu telah disembunyikan. Yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu kan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, maka disebut sebagai kan Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus. Padahal Yesus tidak mengenal Injil yang dimaksud itu. Injil itu udah dibuat sama para Paulus ini. Ya, in the gang. Dan nggak ada Alkitab dengan tulisan yang murni kayak Al-Quran gitu, nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi gampang diperselisihkan dong kalau kayak gitu. Iya. Malu. Makanya Al-Quran mengatakan gini Bun, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Makanya kita terangkan tadi ini isi Alkitab atau Injil yang disembunyikan oleh ahli kitab. Jadi ahli kitab ini menyembunyikan firman Allah yang datang kepada Nabi Isa. Setelah itu kemudian ada ahli kitab menulis sebuah buku yang disebarkan ke Romawi dan Yunani sampai ke Indonesia. Itulah yang kita baca tadi, Roma 14 nomor 9 salah satunya. Nah, kitab teman-teman Kristen ini Bun diterangkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang ini menuliskan sebuah kitab dari tangan mereka sendiri. Itu di ayat 79-nya. Jadi dikatakan begini, wahai orang-orang Islam,
kamu sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Jadi mereka itu yang menulis kitab ini memahami bahwa Tuhan itu telah berfirman kepada para nabi, tapi firmannya itu mereka rubah. Nah, makanya di ayat 78 dikatakan begini, Bun. Dalam surah Al-Baqarah, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara orang-orang mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu kemudian dari hasil berangan-angan dan menduga-duga itu Allah mengatakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku ya dengan tangan mereka sendiri, kemudian dia berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Nah, inilah buku yang mereka buat, yang mereka sebut Alkitab. Itu bukan firman Tuhan, tapi karya tulis orang-orang ahli kitab yang terjemahannya sampai ke negara kita ini. Demikian, Bunda. Sementara Yesus memiliki Injil. Kalau kita mempelajari Al-Quran, kita membaca tafsir-tafsirnya setelah kita baca ayatnya kan itu kan apa firman Allah yang dibawa oleh Jibril disampaikan oleh Rasulullah, semuanya itu masuk di akal gitu. Seorang nabi yang nggak tahu kisah hidup di zamannya Musa, Isa, Ibrahim, tapi Al-Quran menjelaskan semuanya. Betul. Seperti ini nih, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Arti kalau kita berpikir bahwa masa Muhammad setahu itu tentang ini, di situ kita meyakinkan bahwa benarlah bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan oleh Muhammad, karena Muhammad diberi pelajaran oleh Allah tentang seperti ini bumi diciptakan gitu, seperti langit gitu. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Jadi kalau kita inilah ayat yang pertama Bunda gini. Di tahun 2008 Bunda kan memang ngaji dari kecil, tetapi ada kalanya di malam itu malam, kalau nggak itu malam Ramadan ya, malam raya gitu. Bunda dikasih Al-Quran sama ibu, tolong kamu belajar, kamu baca lagi, gitu ya. Nah, waktu itu kalau nggak salah habis sholat tahajud, terus Bunda baca itu, Bunda baca tafsirnya dulu. Ini karena kita kan gini, kita punya rumah, kita harus tahu ruangan rumah kita dulu, mana kamar, mana tamu gitu ya. Ini rumah gue nggak, sini rumah Bunda nggak gitu ya. Gue harus tahu nih di sudut ini ada apa. Jadi kalau nanya ini rumah siapa, ini rumah saya. Misalnya gini, misalnya kejadian lah, misalnya orang ngaku-ngaku gitu. Ini rumah siapa? Ini rumah saya misalnya. Ada apa di sana? Oh, di samping sana ada kulkas. Apa seperti ini? Kehilangan dompet. Istilah kata gini. Ini tas kamu betul? Iya, ini tas saya. Hilang? Iya. Pasti polisi nanya, apa di dalamnya? Tentu kita akan menerangkan. Oh, ada paspor saya bernama ini. Ada uang saya sekitar 200 euro. Terus di tas saya ada listip, ada bedak, ada pena, gitu kan? Ada tisu, gitu kan? Sehingga ketika polisi membuka tas kita, benarlah apa yang kita bilang. Ini milik kamu, gitu kan? Nah, begitu juga Bunda dengan Al-Quran. Benar nggak ini Al-Quran ini milik aku? Benar nggak Al-Quran ini datang dari Allah? Gitu. Jadi Bunda baca, ini ayat yang pertama nih. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Baru kita berpikir, benar juga ya. Jadi Allah meninggikan langit tanpa tiang. Tapi Bun, mana tiang? Tapi nah, Bun, di kitab sebelumnya dikatakan langit bertiang, Bun. Di yang mana? Ayub 26:11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ayub 26 nomor 11, Bun. Di kitabnya teman Kristen. Ah, masa iya gitu? Tapi nyatanya kan nggak ada.
Mana tiang langitnya itulah yang ditabrak Adam air kemarin sampai jatuh pesawatnya. Ini Bunda memang ini Bunda mau membongkar rahasia dulu ya tentang Bunda. Makanya ketebalan iman kita itu bagaimana kita untuk mengkebalkan iman ya kita harus memakai logika kita ketika kita membaca Alkitab. Ketika kita membaca firman Allah. Misalnya ketika Bunda membaca Al-Qur'an, membaca tafsirnya tidak sesuai dengan apa yang Bunda baca, kemungkinan Bunda mungkin akan membaca Alkitab atau ajaran Buddha, ajaran Hindu gitu. Tapi ketika Bunda membaca Al-Quran, ini udah jelas tentang agama Bunda, jadi nggak perlu lagi aku membaca yang lainnya gitu. Ya cuman kan karena kan aku meyakinkan keimanan aku bukan mau berpindah agama. Aku pingin tahu agamaku ini bener enggak, Alkitab ini bener enggak datang dari Allah gitu. Nah, lalu kita kaitkan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir tanpa dengan pengetahuan tanpa pengetahuan, tapi Jibril menjelaskan dengan firman-firman yang dibawanya oleh dari Allah. Jadi ayat yang pertama yang benar itu seperti ini, ayat yang pertama Bunda, yang artinya nih, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kita lihat dong pastinya. Kemudian dia bersemayang di atas arash. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah dia tentukan. Terus Bunda berpikir lagi, oh iya benar juga ya. Ya inilah yang dibilang. Jadi kayak inilah yang jadi nyata gitu bahwa Al-Quran itu tidak berbohong dan tidak mendustain. Dan Nabi Muhammad tidak mengarang-ngarang. Pintar apa Nabi Muhammad? Dia nggak pintar, dia nggak akan mungkin tahu bagaimana dia bisa menulis dengan apa maksudnya dengan karya-karya dia. Sedangkan ini memang karena kan Nabi Muhammad tidak berani menulis karena memang itu semua memang dari langit, dari Tuhan gitu. Jadi memang kalau kita balik lagi berpikir, sedangkan langit aja diciptakan sebelum Muhammad, ya kan? Iya betul. Ayub 26 nomor 11 tadi nggak niat Bun, Mbak, lihat. Mana Ayub mana? Coba Ayub mana? Baca coba yang mana? Ayub berapa? Ayub 26 nomor 11. Ayub. Ini iya, apa Ayub. nih? Ayub 26. Ayub spasi 26 titik 2 11. 26 titik 2 11. Ini apa? Ayat mana ini? Ya. Ayub. Kitabnya teman Kristen ini yang diambil di agama Yahudi. Tunggu. Coba ini Bunda cari yang bahasa Indonesia-nya ya. Tunggu. Lo kok pada hilang? Itu Bunda Korla nanti kaget kalau diberitahu di hari pertama ada siang, ada malam, ada terang, mataharinya dibikin ke hari keempat. Nah, tambah bingung nanti. Mana ini ya? Ayub 1. Oh, Ayub 1. Ayub 26. Ayub 26 titik 2 11. Bentar ya. Ini arti nama Ayub dalam agama Islam ini ya, bukan? Bukan. Mana? Kitab Ayub namanya, Bun. Oh, Kitab Ayub. Kitab Ayub spasi 26 titik 2 11. Kitab. Bunda Korla download aja deh Alkitab gitu di Play Store. Nah, itu lebih mudah nyarinya. Nggak keluar nih, kenapa nih? Yang keluar mana Muhammad Ayub? Kitab Ayub spasi 26. Ayub pakai B apa pakai F? B. Iya, ini udah B nih. Ayub AYUB. Ayub 26. Ayub 26 versi plan tampil ini ya? Ya, nomor 11. Nomor 11. Mana? Ya, Ayub 26 ayat 11. Tunggu.
tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Iya. Itu. Iya. Iya. betul. Mana tiang-tiang langit bergoyang-goyang Karena hardiknya. tercengang-cengang oleh hardiknya. Tercengang-cengang oleh ardiknya. Ardiknya itu apa maksudnya ardik itu? Oleh hardiknya, oleh apa ya, getaannya gitu ya. Hardik itu kan menggetak atau bentaannya gitu. Oh, udah beda. Teguran. Arah tegurannya. Ancaman atau Oh, apa ya? beda ya. Tiang-tiang langit gemetar. Oh, beda ya. Dan Ya. tercengang-cengang dan tercengang terhadap tegurannya. Oh, Nah, di sini versinya mereka bilang langit ada tiangnya. Itu dia. Nah, datang Rasulullah mengatakan, no, tidak, langit tidak bertiang. bahwa segala tiang-tiang langit itu tergoncang-goncang dan tercengang-cengang lah oleh bunyi guruhnya. Mana? Bila ia menghardik. Ini dengan bahasanya suara juga susah banget ini. Bila ia menghardik dengan suara menggelegar, tiang-tiang penyangga langit gemetar. penyangga langit gemetar. Ayo. Tiang-tiang langit bergetar dan terheran-heran. Itu itu berbagai macam versi yang dibaca Bunda itu. Ini tulisan siapa sih ini? Ya, penerjemah. mana kan kalau kita bandingkan sama yang tadi kayaknya ini nggak yang punya kita lebih, jadi kayak Allah itu membuka mata kita bahwa lihat langit tanpa tiang gitu ya. Tiang langit bergoyang-goyang. Mana Ya, tiang langitnya gitu loh. Hati-hati naik pesawat, Bon, nanti tabrak tiang langit. Bergoyang-goyang. Cengang-cengang. Jadi benar-benar ini ya. Jadi kayak nggak, ilmunya nggak ada ya. Ini udah karangan. Ini udah karangan ini. Dari karang ini kalau udah gini. Karangannya Bang Jubir kayaknya. Udah lari dari tulisan Tuhan ini. Oke, halo. Bunda. Tunggu dulu, kita baca lagi deh. Bunda. Halo Bunda. Iya. Tadi Bunda menanyakan ke saya kan, siapa sih Paulus itu? Paulus itu siapa? Nah, Paulus itu adalah orang Yahudi. Dia berpaspor 2 negara, dalam 2 bangsa. Dia yang menulis dengan tiang-tiang tadi ini? Enggak, beda-beda. Kan beda-beda. Ya, ini perjanjian baru. Dia ada memiliki 14 kitab dia. Nah, baik kita bahas Malil, orang paling berpengaruh juga sih, orang pintar lah di kalangan Yahudi pada waktu itu. Nah, dia ini adalah salah satu orang yang, dia ini adalah salah satu orang yang paling benci dengan orang Kristen, khususnya Salah. Enggak, itu benar. Siapa yang Kristen dibenci? Wong dia pendiri Kristen, ada aja. Sabar dulu, itu kan historikalnya dia dicatat dalam Alkitab. Salah. Jadi Yahudi Yahudi itu kan agamanya Israel kan? Iya. Iya, sabar dulu Bunda. Jadi Paulus membenci pengikut Yesus. Si Paulus ini suka membenci pengikut Yesus. Jadi dia bunuh orang. Dia membenci pengikut Yesus. Yes, dan dia membunuh siapapun yang mengikut Yesus dia bunuh. Nah, maka daripada waktu itu, suatu ketika dia mau ke Damsik, dia ingin mengejar para pengikut Yesus. Dia ketemu dengan Yesus di tengah jalan, tetapi itu dalam bentuk wujud suara lah gitu, bukan bentuk tapi ke suara doang. Nah, hanya dia yang bisa melihat. Nah, setelah dia mengalami pertemuan itu, dia akhirnya mengalami buta. Di mana ayatnya itu? Ada, baca saja di Injil Lukas atau di Kisah Para Rasul 8 dan seterusnya, itu banyak. 9. Sorry. Ya. Jadi setelah itu dia buta, lalu Yesus bilang begini, pergilah ke kota Damaskus untuk bertemu dengan seorang Ananias. Nah, Ananias ini adalah seorang Kristen. Dia disuruh oleh Tuhan atau Yesus untuk menumpahkan tangan kepada Paulus, sehingga Paulus itu bisa melihat kembali. Dan karena peristiwa itu akhirnya Paulus bertobat. Ini dan Yesus yang Tuhan, Yesus ini Tuhan gitu. Yes, that's true. Itu posisi dia Tuhannya gitu. Yes. Jadi posisi itu Yesus sudah terangkat ke surga. Lalu nanti teman-teman saya khususnya Gurunda dan teman-teman yang lain akan mengatakan, lah itu kan tulisan
Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, ya kan bisa saja itu kan dikarang-karang karena itu teman-teman Paulus. Gampang dibantai itu bunda, karena salah satu rasul yang masih hidup sampai abad ke-1, abad kedua permulaan, yaitu Yohanes. Dia bisa mengkonfirmasi kalau memang si Paulus itu bukan betul-betul Yohanes itu Markus, Bung. Yes. Yohanes itu Markus, dan Markus itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yohanes yang mana dulu, saudaraku? Yohanes yang di Pulau Patmos itu. Itu bukan Markus, brother. Ya kenapa bisa bukan? Itu Yohanes. Kenapa Itu bisa? Yohanes. Yohanes kan mendapatkan mandat dari Yang Yesus, menjadi jangan ke saksi bangsa mata. lain. Yang menjadi saksi Jangan mata. ke bangsa lain. Itu Yohanes. Sementara nama lain dari Markus itu adalah Yohanes. Baca Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Nama Yohanes itu adalah nama yang umum pada waktu itu. Jadi banyak nama. Nah, itu dia makanya. Makanya daripada murid Yesus yang bernama Yohanes tidak akan mungkin mengkhianati Yesus. Nggak mungkin dia sampai ke Pulau Patmos karena nasihatnya jangan engkau ke bangsa lain. Baik. Oke, kita tepikan dulu itu. Maksudnya begini, kalau memang Paulus ini berbohong dalam tanda kutip, dia sabar dulu bunda, sabar dulu. Dia mengumpulkan tim-timnya, khususnya Lukas dan yang lain-lain untuk membuat suatu narasi yang berbeda dari para saksi mata. Itu kan bisa dikanter oleh Rasul Yohanes sendiri. Oh, ini Injil palsu. Ini orang palsu. Murid-murid Yesus sudah nggak ada di situ. Mereka sudah dibantai semua sama Paulus. Makanya dengarkan, Bung. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 21 nomor 24-25. Apakah murid Yesus Yohanes Zebedeus yang menulis surat Yohanes? Bukan. Bukan itu. Coba Anda lihat. Yohanes 21. Banyak tahu ya. Oh, saya ahli kitab, Bun. Oh. Pantesan banyak tahu. Saya master ahli kitab bunda, jadi tenang bunda. Bercanda Bun. Emang Kita masih belajar. Bang Zul memang belajarnya memang Bible. Saya belajar Bible. Iya. Alkitab dan Al-Quran ya, makanya ilmunya nggak diragukan. Terus kita lanjut lagi. Iya, silakan. Jubir. Bang, izin bicara Bang ya. Ya silakan Dinda. Nah, ini guru saya ini. Enggak Bang. Bang Jubir, tadi di Kisah Para Rasul 9 itu pengakuan Paulus dihadiri suara Yesus, betul? Sangat betul sekali. Iya, cerita itu diulangi 2 kali loh oleh Lukas loh. Nah, betul. Nah, tapi kenapa kok ceritanya sama, hasil dari ceritanya berbeda? Yang mana yang berbeda, Pak? Coba Anda buka di Kisah Para Rasul 22, katanya cuma Paulus yang denger, tapi ternyata di Kisah Para Rasul 22 orang lain juga denger. Ini yang betul yang mana? Yang denger cuma Paulus atau teman-temannya juga yang denger? Begini, mendengar itu kan bukan berarti harus melihat. Yang di situ kan ditegaskan tuh yang mendengar, yang melihat. Berarti Paulus doang yang melihat dan mendengar, tetapi teman-teman yang lain itu cuma mendengar doang. Coba dibuka lagi di Kisah Para Rasul 9 secara tegas hanya Paulus yang mendengar. Tapi di Kisah Para Rasul 22 ternyata teman-temannya juga dengar. Ini kan 2 cerita yang satu konteks kan. Jadi 2 kali cerita Paulus ketemu suara itu diceritakan 2 kali gitu loh. Tapi yang satu bilang Paulus aja yang dengar. Yang satu bilang bukan hanya Paulus. Ini yang benar yang mana? Yang Kisah Para Rasul 9 atau yang dua-dua? Dua-duanya benar, Pak. Dua-duanya benar, nggak ada masalah. Loh, berarti yang dengar suara itu Paulus aja apa sama teman-temannya? Sekarang begini Pak, triggernya itu bukan masalah Paulus mendengar dengan teman-temannya mendengar, tetapi trigger di situ Ananiasnya. Kenapa Ananias ditunjuk? Berarti ada pihak kedua yang tertulis dihajar terus. Begini brother. Mas. Gini loh Mas Jubir. Mas. Yobo. Jadi begini Mas. Artinya begini, kalau seseorang mengaku nabi atau rasul, itu harus ada penegasan dari pihak yang lain. Nah ini kan Ananias ini kan dipanggil dan ditunjuk oleh Tuhan dalam mimpi. Lu harus menyembuhkan Paulus. Berarti ada pihak kedua. Ini yang dengar itu banyak loh. Yang dengar itu banyak loh. Coba lihat, dibaca lagi. Ya. Sementara jadi itu yang dengar itu hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar.
dan meminta surat kuasa kepadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis. Kita lanjut ya. Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota, itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh. Udah lihat muka bunda belum? Minta nengok muka bunda. Cantik banget bunda, cantik banget. Kita lanjut. Siap bunda, siap. Ayat keempat. Masya Allah. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara. Diam dulu, ada yang komen nggak bener ini. Tunggu dulu. Ini bunda di sini, bunda pengen tahu apa kebenaran dari Alkitab gitu, Alkitab Injil. Bunda pengen tahu gitu, Tuhan. Nggak bisa bunda, karena antara ayat itu satu bilang A, satu bilang B, padahal ceritanya sama. Oh, gitu? Itu banyak bunda, banyak seperti itu. Makanya ini ya contohnya bunda ya. Tadi kan Mas Jubir menceritakan tuh tentang Paulus yang didatangi suaranya Yesus. Bentar, itu diceritakan. Maksudnya maksudnya dia lagi jalan gitu maksudnya. Si Paulus tadi ini. Dia jalan-jalan ke Damsyik, kemudian dengar suara. Nah, suara ini diasumsikan adalah suaranya Yesus. Nah, cerita itu dia menafsirkan itu suaranya Yesus, menafsirkan gitu. Nah, pengakuan Paulus itu suaranya Yesus. Tapi cerita ini diulangi di dalam Kisah Para Rasul 22. Nah, ceritanya beda. Suara Yesus. Berarti belum tentu itu suara Yesus dong. Ya, itu tanyakan Bang Zuma nanti suara siapa itu. Bukan suara Yesus bun, bukan. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 16 ya, Yesus mengatakan adalah benar yang engkau katakan bahwa lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi ke langit atau ke surga, maka roh penghibur itu tidak akan datang. Nah, setelah aku ke langit, maka penghibur itu akan datang. Nah, Yesus ke langit. Setelah Yesus ke langit, muncul pengakuan Paulus bahwa ada Yesus datang kepada dia. Padahal yang datang setelah Yesus bukan Yesus, yaitu Roh Kudus. Dengan mengatakan Paulus, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus kau aniaya. Itu adalah suatu berita yang bohong. Karena yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, bukan Yesus. Di situ Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi mungkin adalah Bunda Korla yang cantik yang datang. Kesaksian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ini juga mencela-mencele, di mana di ayat 7 dikatakan maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi di sini teman-temannya itu mendengar tapi tidak melihat. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 7 juga ya kalau nggak salah ya. Ya, saya rebah ke tanah lalu saya mendengar suatu suara berkata kepada saya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu saya bertanya, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Di ayat 9. Nah, di ayat 9-nya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 yang menyertai Paulus itu mendengar suara tapi tidak melihat. Di Kisah Para Rasul 22 ya mereka mendengar tapi tidak melihat. Mencela-mencele, mana yang benar? Padahal ceritanya sama loh. Ceritanya gitu. Sama ini. Ya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Mencela-mencele, mana yang benar? Ini baru terjemahan Mas Jubir ya. Kalau sampai kita pakai Ibrani sama Yunaninya tambah kelimpungan sampean. Jadi berantakan gitu ya. Itulah Bun, kadang saya lebih baik baca komik Naruto Bun. Ini pertanyaan Paulus kepada Yesus pun membingungkan. Siapakah engkau Tuhan? Loh,
Dari Apa mana? gimana? Siapakah engkau Tuhan? Itu siapa ngomong gitu? Paulus. Coba anu Bu, dipikir baik-baik ya. Coba pelan-pelan ya. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Gitu. Kok Tuhan bisa dilihat? Katanya Bukan. Tuhan tidak bisa dilihat. Gimana? Dia Kalau sudah tahu itu Tuhan, ngapain nanya? Siapakah engkau Tuhan? Loh, Tuhan. Ya, jadi gini, Ya, siapakah engkau Tuhan gitu. Halo. sama Aku seperti banyak. gini pertanyaan Bunda. kita. Siapakah engkau presiden? Bang Sugi, biarkan saya bicara dulu ya. Ya, silakan. Jadi Bunda, ini ada pemelintiran dalam hal pembacaan ayat. Ya, di situ tidak ada bilang melihat. Jadi di situ hanya mendengar, Bunda. Kita bisa lihat di Kisah para Rasul 9 ayat 3 dan seterusnya. Itu kan di situ siapakah engkau Tuhan? Itu karena hanya ada suara. Di ayat ketiga dalam perjalanan ke Damsyik ketika ayat keempat ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara, dan kedengaranlah bukan melihat tapi Ayat 7, ayat 7. Enggak, di Ayat 7. Teruskan ayatnya itu. Ya, Ayat betul. 7. Oke, maka termangu-mangulah temannya. Sabar. Maka termangu-mangulah. Saya baca ayat ke-7 ya. Tutup kamera, Bun. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperti jalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. So what is your problem, my friends? Ya Allah. Apa, Bro? Ya maksudnya Jubir, Masalahnya gimana, dia Bro? mengatakan Jubir, begini, Yesus. oke, nggak usah kemana, nggak usah diperdebatkan masalah yang kaum Tuhan atau itu. Satu hal yang Bunda pengen tanya, bener-bener tanya ini, maaf ini ya. Ini Bunda pengen tahu banget. Yesus itu Tuhan kamu, apa Allah Tuhan kamu? Tuhan. Apa Bapak Allah? Iya. Yang mana? Ini Yesus bukan Allah yang Bapa. lainnya nggak usah deh, yang lainnya nggak usah deh. Bukan Allah Bapa. Yesus itu hanya Tuhan. Nggak, Bunda pengen tahu aja gitu, Yesus pengen itu tahu Tuhan. ini karena biar Yesus Tuhan. biar Bunda mencocokkan yang ada di Al-Qur'an gitu loh, bahwa mengatakan Oh, bahwa nggak bisa Bunda, nggak bisa. Nggak, Kalau karena Al-Quran kan, dengan Alkitab karena kan- beda jauh Bunda. bedanya di mana? Beda jauh, sangat jauh Bunda. Jauhnya di mana, Mm-mm. sayang? Kalau Al-Quran firman Tuhan, Bunda. Kalau Alkitab tulisan orang. Oh, lah kenapa diimamin kalau tulisan orang? Jadi begini Bunda, walaupun kita tulisan orang, ya kan, walaupun kami tulisan orang, tetapi orang-orang yang menulis ini adalah saksi mata, saksi peristiwa. Sedangkan Saksi mata nenek lu kiper. Iya. Sabar dulu. Kenapa mempercayakan tulisan orang daripada tulisan Tuhan? Saya lebih percaya sama tulisan orang-orang Bunda karena mereka saksi mata. Berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Saksi mata siapa? Bentar, siapa saksi mata? Mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tunggu. Gimana kamu lebih percaya tulisan orang daripada firman Tuhan sendiri? Iya Bunda, betul sekali Bunda. Kok begitu? Nauzubillah, nggak boleh dong. Dengar. Karena kan manusia akan luput dari kesilapan. Sementara Tuhan nggak punya kesilapan. Bunda. Yang menulis Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru, yang menulis tentang Yesus, itu adalah orang-orang yang sejaman. Memang ada yang tidak ketemu. Sejaman apa? Yang sejaman. Iya, misalkan saya ini dengan Bunda kan, ya hidup sejaman gitu kan? Enggak. Sedangkan Tuhan aja sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dengar dulu Bunda, jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 700 tahun. Makanya jaraknya tunggu ya. Jaraknya berapa? 700 tahun. Nah, para penulis Alkitab ini satu zaman, walaupun memang ada beberapa yang tidak ketemu secara langsung. Tapi mereka ketemu. Sabar dulu Bunda. Jadi begini. Bagus. Para penulis Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru, itu adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Misalkan contoh Paulus, memang dia tidak ketemu secara langsung tatap muka dengan Yesus, tetapi dia hidup sejaman. Dia nggak pernah ketemu. Ya, tetapi dia hidup sejaman, artinya masih di abad pertama. Sedangkan Kanjeng Nabi, dia nggak pernah. Bagaimana dia bisa tunggu dulu, ini penasaran banget. Bagaimana dia bisa menceritakan Tuhan sementara dia nggak dapat ilmu dari Yesus? Kata siapa? Dia kan bertemu dengan murid-murid Yesus yang saksi mata. Tapi kan dia nggak bertemu langsung sama Yesusnya. Oh, it's no problem. Tapi setidaknya kan itu masih satu zaman. Berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini bedanya 700 tahun, Bunda.
700 tetapi- tahun, Bunda. Betul, betul. Bentar dulu. 700 tahun, taruhlah Yes. 1 miliar tahun. Enggak, Ya, ini kita- ini fakta, ini fakta. tetapi Kita berbicara fakta, Bunda. Tetapi tulisan di Al-Quran itu membuktikan bahwa langit tidak bertiang. Artinya Nabi Muhammad betul-betul dapat firman dari Allah. Mantap. Bagaimana dia bisa tahu? Ya sekarang begini, Bagaimana dia bagaimana bisa Nabi tahu Muhammad kisah bisa Nabi? tahu tentang kisah Nabi Isa? Karena Sedangkan tertulis dia di tidak pernah Al-Quran. ketemu dengan Dari Nabi Isa. Allah. Karena dari Al-Quran. Jadi- Tunggu, Dari mana? Dari Dari mana? Al-Quran. Dari Al-Quran. Bunda, dari mana Kanjeng Nabi Muhammad bisa mendapatkan data tentang Nabi Isa sedangkan dia tidak pernah bertemu dengan Karena Isa? firman. Nah, makanya dengerin dulu, dengerin ya. Thinking Kenapa Nabi about. Muhammad? Tunggu dulu. Kenapa Nabi Muhammad bisa mengetahui langit tanpa tiang? Karena firman dari Allah tuh diturunkan namanya wahyu Mantap. yang dibawa oleh Jibril, lalu menceritakan Muhammad taunya tentang Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Dari mana dia tahu? Karena Allah menceritakan melalui firman-Nya yang dibawa oleh Jibril. Lalu ditulislah oleh sahabat-sahabatnya para nabi, sahabatnya Muhammad. Makanya Muhammad tahu. Muhammad nggak akan tahu kalau Allah nggak cerita. Oke, Bunda. Perselisihan antar. Udah, Bunda. Nah itu kalau misalnya makanya Bunda, makanya kenapa Bunda begitu kuat imannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau misalnya bagaimana Bunda tahu tentang cerita keluarga kamu kalau nggak ada penyampaian? Bunda, dibuka surah Hud ayat 120 Oke. Bunda. Bentar ya. Surah Hud ayat 120. Memang jarak Nabi Muhammad dengan Isa itu jauh sekali. Bahkan Oke, lebih Bunda, jauh lagi Bunda, jarak Bunda. Isa sama Bunda, Nabi Musa. biarkan saya bicara dulu. Jangankan Isa, Adam aja tahu. Oke. Surah Hud Bunda, ayat 120 Bunda. Raja Nadwa, ayat- Panat Ayat Muhammadiyah. 120 ya. Hmm. Ayat biar kamu paham, biar kamu tidak salah tafsir dalam mentafsir, biar kamu Jubir, biar kamu tidak keliru. Enggak, Siapakah Bunda Nabi sayang, Muhammad Bunda ini? sayang. Karena kita sebagai orang muslim menjelaskan. Bunda sayang, di Sebagaimana sini kamu saya ingin menjelaskan juga memberitakan fakta. siapa Yesus gitu loh. Saya Tunggu, memberitakan ayat berapa fakta, tadi sayang? Bunda. Ayat berapa? Surah Hud ayat 120. Surah Hud ayat 120. Surah Hud HUD ayat 120. dia tulisannya gimana sih? S HUD. Enggak surahnya gimana tuh? Surah S SURAH. SURAH. Surah R H A Aha. Surah RAH. R Surah Surah apa? Hud. Enggak tulisannya HUD. Hud gitu aja bisa itu. Hud Ayat berapa? ayat 120. 120. Oke, bentar. Dan semua kisah rasul-rasul kami dan kisah rasul-rasul kami ceritakan kepada Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberitakan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Jediar, selamat datang di kebenaran. Enggak, memang Jadi kata kalau kita- ukurannya rentang waktu, benar ini, sedikit ini. Bunda Korla. Enggak, Sedikit ini, Bunda iya, Korla, iya. sedikit. Biarkan saya bicara dulu. Sedikit Bunda Korla. Kalau ukurannya itu rentang waktu, seharusnya kamu nggak percaya tentang penciptaan di dalam kitabmu. Karena Musa menceritakan tentang penciptaan itu ribuan tahun sebelumnya. Dari mana Musa tahu? Ya gini aja deh, seperti Bunda gitu kan, ketika Bunda mau memperdalam agama Bunda sendiri. Jika agama Bunda ini salah, maka Bunda akan berpaling ke agama yang lain gitu kan. Contohnya seperti itulah. Jadi ketika Bunda membaca Al-Quran dengan Allah menciptakan langit tanpa tiang gitu kan, dengan Allah berapa hari menciptakan langit dan bumi. Nah lalu Bunda berbalik lagi, siapakah Nabi Muhammad ini gitu kan.
Makanya Bunda baca beberapa ayat bahwa dari mana Muhammad gini, Muhammad bisa menceritakan bagaimana air laut ada di dalam laut. Air ada di dalam laut. Air tawar di dalam laut. Sementara Nabi Muhammad kan tidak pernah tahu. Dia bukan orang laut, dia bukan pelayar. Tapi dari mana dia tahu? Karena yaitu karena Al-Quran menceritakan bagaimana terpisahnya antara air laut di antara laut ada dua air yang berbeda. Bagaimana dia tahu gitu. Jadi makanya Bunda begitu yakin bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar pesuruh Allah. Kenapa? Dia tidak akan tahu jika Allah tidak menyampaikan kabar itu. Bagaimana dia tahu kisah-kisah para nabi sebelum dia lahir? Beratus tahun, berapa ribu tahun yang setelah para nabi tiada itu kan istilah kata harusnya dia nggak tahu karena dia sebagai pesuruh Allah, sehingga Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa kisah-kisah di Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Sulaiman itu makanya kita yakin bahwa dia bukan orang yang bodoh dan bukan orang yang tidak tahu, bukan orang yang buta huruf dan bukan mengarang-arang cerita. Sesuai apa yang dia ucapkannya, sesuai dengan firman-Nya. Kembali ke firman-Nya sesuai dengan apa yang Allah tuliskan. Bagaimana langit berdiri tegak tanpa tiang gitu. Bunda, izin Bunda, izin. Ya. Nah, jadi kan teman-teman tadi itu mulai dari Gurunda, Banaswa Media dan lain-lain itu mengatakan bahwa Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bahkan banyak murid yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Loh kok sama? Kanjeng Nabi juga nggak pernah ketemu secara langsung. Tapi kenapa kita nggak menggunakan standar yang sama gitu loh? Standar yang sama. Nah artinya begini Bunda. Gini. Bunda, dengar dulu Bunda. Di sini perbedaannya, berarti ada perbedaannya di sini. Gini, Bunda, perbedaannya berarti di sini. Berarti Bunda bisa mentafsirkan ini. Gini, kita nggak tahu, kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bertemu dengan para sahabatnya, sehingga para sahabatnya yang menulis apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang telah disampaikan yang disampaikan oleh Jibril gitu. Memang kita nggak pernah tahu. Nah, jangan salah kaprah dulu. Kalau kamu kan versinya beda. Paulus menulis satu surat, sementara dia tidak tahu mana Yesus, mana orangnya gitu loh. Dia nggak pernah ketemu. Hanya kabar tapi dia gitu ketemu kan. dengan saksi mata Bunda. Dia ketemu dengan saksi mata kan, tapi kan tidak. Kalau Muhammad kan beda. Muhammad hari ini dia dapat firman dari Allah. Hari ini dia tulis kepada para sahabat. Permasalahannya Nabi Muhammad pernah ketemu dengan Yesus tidak? Belum, makanya kamu nggak nangkap berarti tadi ya. Iya, jawab jujur saja Bunda. Jawab jujur saja Bunda. Nabi Muhammad tidak bertemu kepada semua para nabi karena dia terakhir dengan tahun yang berbeda, dengan ratusan tahun yang berbeda. Bagaimana Nabi Muhammad tahu tentang bagaimana Nabi Muhammad tahu cerita Nabi Isa, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Sulaiman, atau cerita Nabi Ismail, cerita Nabi Adam? Karena Allah menceritakannya yang diutus oleh Jibril untuk menyampaikan kabar itu. Jadi Muhammad tidak tahu apa-apa kalau Jibril nggak berbicara. Jibril tahu dari mana? Dari Allah. Paham? Jelas. Jadi atau gampangannya gini Bunda. Pengetahuan Nabi Muhammad ini gampangannya gini Bunda. Ya wajar kalau Kanjeng Nabi itu tahu segala sesuatu tentang para nabi terdahulu. Ya karena Kristen itu sudah eksis 800 bahkan 700 tahun sebelum Islam itu turun. Betul. Kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi begini, artinya begini, informasi tentang para nabi itu bukan hal yang baru gitu. Itu sudah menjadi makanan umum pada waktu itu. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan informasi-informasi seperti itu, lalu Bunda di sini memakai dasar itu, dari mana dia tahu? Dari mana? Ya wajar dia tahu, karena informasi tentang para nabi itu sudah biasa pada zaman itu. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad datang sebelum Yesus, atau Kanjeng Nabi Muhammad duluan baru Yesus datang, atau para nabi duluan baru dia menceritakan. Tapi kalau misalnya standar Anda nggak bisa dipakai, Bos. Enggak. Kalau bentar, Bunda. Biar saya bantah dikit, Bunda. Sedikit, Bunda.
Bunda, sikit-sikit biar saya bantah. Kalau Nabi Muhammad itu mengetahui cerita-cerita itu bukan dari Allah, ya misalnya dari kitab-kitab terdahulu, kenapa di Al-Quran tidak menceritakan bagaimana bejatnya para nabi yang diceritakan dalam Bible? Seperti contoh Daud berzina dengan Bathsheba, Daud ngintip cewek mandi. Nah itu nggak masalah Pak, itu. Kenapa Nabi Muhammad nggak menceritakan itu? Justru bentar, justru Nabi Muhammad memuliakan para nabi, tidak pernah menceritakan yang jelek-jelek. Nggak ada, para nabi jelek itu nggak ada, gitu loh. Coba analoginya dipakai dong. Seharusnya kalau memang Nabi Muhammad dapat cerita dari kitab-kitab terdahulu ya, atau dari orang-orang itu, seharusnya apa yang diceritakan Nabi Muhammad tidak beda dengan yang diceritakan Bible. Kan seharusnya seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya Nabi Muhammad menceritakan gini, kalau misalnya Nabi Muhammad menceritakan sesuatu yang tidak nyambung dengan Al-Quran, kita boleh curiga. Bunda, Seperti gini, izin menanggapi misalnya dulu, tadi izin di menanggapi. Bible kamu mengatakan bahwa langit itu bertiang-tiang. Sementara izin menanggapi di dalam dulu, Ustaz Al-Quran Sugi itu. langit tidak bertiang. Mana Bang kita Sugi. bisa lihat mana yang benar? Bertiang atau nggak bertiang? Bunda, saya ingin menanggapi Bang Sugi itu. Bang Sugi, Bang Sugi, sebenarnya kalau buat kami orang Kristen gitu, itu bukan sesuatu hal yang harus ditutupi. Karena apa? Karena itu secara tidak langsung menggenapi 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Artinya begini, apapun yang tertulis di perjanjian lama itu bermanfaat untuk mengajari kita bagaimana cara menyatakan kesalahan. Oh, kalau kita lihat Kanjeng Nabi Daud berbuat seperti itu, Tuhan marah. Oh, berarti itu salah. Berarti itu bermanfaat. Kisah-kisah seperti itu bermanfaat gitu. Maka Jubir boleh Bunda boleh nanya lagi nggak? Sabar dulu Bunda. Jadi begini Bunda. Oke sayang. Alkitab itu adalah kitab paling jujur, tidak neko-neko, plong apa adanya, menyatakan apapun untuk supaya mengajar banyak orang. Dengan lu membaca Alkitab, lu bisa belajar gitu loh. Arti kehidupan itu seperti apa. Kalau lu berbuat salah, Tuhan tidak mau. Tuhan akan menegur dengan caranya seperti ini. Jubir. Logiskah orang yang dipilih Tuhan berbuat bejat? Logiskah orang yang dipilih Tuhan menjadi duta Tuhan dia berbuat bejat? Ini yang salah Tuhannya atau yang dipilih ini? Sedangkan presiden saja tidak mungkin memilih menteri seorang bandar narkoba. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Tahu memilih seorang nabi tapi bejat kelakuannya? Ngintip cewek mandi lah, berzina dengan gundeknya. Nggak mungkin lah. Pak Sugi, ya. Daud itu dipilih untuk apa? Coba. Daud itu siapa Daud? Dia dipilih untuk Daud itu nabi. Oke. Nabi Daud itu dipilih sebagai seorang nabi. Iya, nabi dalam konteks apa dulu? Apakah pantas nabi Tuhan sebagai sang penyampai firman Tuhan tapi berbuatannya bejat, ngintip cewek mandi? Nabi Daud bukannya ayah dari Nabi Sulaiman? Itu raja. Betul. Ya. Mungkinkah seperti itu? Raja Daud kan Nabi. Apakah Tuhan ini tidak Maha Tahu bahwa orang yang dipilih ini akan berbuat bejat? Bukankah nabi ini dalam pengawasan Tuhan? Ya, tidak mungkinlah seorang nabi berbuatannya seperti itu. Sabar. Saya sanggah dulu itu mengenai apa namanya dalam pengawasan Tuhan. Saya tertarik sekali dengan kalimat Bang Sugi itu, bahwa nabi itu selalu dalam pengawasan Tuhan. Lalu bagaimana Bang Sugi? Mohon maaf nih, ketika Kanjeng Nabi diracuni oleh orang Yahudi, itu apakah pada waktu itu dia keluar dari pengawasan Tuhan? Sehingga dia nggak tahu bahwa itu ada racun. Ketika Nabi Muhammad diracuni, dia selamat karena dalam penjagaan Tuhan. Oke, tapi endingnya kan dia meninggal karena itu juga. Oh, enggak ada. Nah, gini, ya kalau orang diracun, mati diracun, seharusnya dia mati saat diracun. Sedangkan Rasulullah meninggal setelah 4 tahun dari peristiwa peracunan itu. Orang bisa dikatakan, bentar dulu, orang bisa dikatakan mati kecelakaan ketika dia ditabrak mobil, mati. Tapi kalau matinya setahun kemudian tidak bisa dikatakan mati kecelakaan. Orang bisa dikatakan mati melahirkan ketika dia melahirkan, mati. Tapi kalau setahun kemudian dia mati, nggak bisa dikatakan dia mati melahirkan. Baik, izin menanggapi. Logis. Izin menanggapi. Ya. Jubir nggak usah bahas Nabi dulu, karena kan kamu nggak banyak tahu. Kayak Bunda nggak banyak tahu. Saya banyak Makanya tahu Bunda sekali, bertanya, Bunda. karena Bunda nggak banyak tahu tentang Kristen.
Makanya Bunda pingin bertanya gitu loh. Bunda kan nggak bertanya kalau Bunda nggak akan berani memfitnah siapa Yesus kalau Bunda nggak ada dasar pengetahuan gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak banyak tahu, nggak usah membuat cerita dulu gitu. Kayak Bunda nggak buat cerita, tapi Bunda pingin memperdalam siapakah Yesus ini gitu loh. Karena Bunda nggak tahu, jadi Bunda nggak bisa ngarang-ngarang. Karena Bunda langsung tanya sama yang beragama Kristen gitu loh. Boleh kan? Ya silakan. Nah, jadi gitu. Jadi Yesus itu Tuhan, Kristus Tuhan gitu. Ya betul. Ya, yang dia, karena kan di situ dikatakan dia di apa tadi ada di apa tadi bab apa yang di apa di Israel tadi yang bangsa Israel menjadikan Yesus Allah mengangkat Kisah para Rasul 236 ya, menjadi Tuhan. Ya pokoknya intinya Allah mengangkat Yesus jadi Tuhan gitu. Itu tulisan siapa? Tulisan si Paulus. Itu tulisan Paulus lagi berdiskusi dengan orang Yahudi di Roma waktu itu. Dia ingin menyampaikan. Dari mana dia tahu? Dia menulis bahwa Tuhan mengangkat Yesus jadi Tuhan gitu. Jadi begini bunyinya gini Bunda. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus gitu. Jadi Paulus menyampaikan, dia menulis itu dan menyampaikan kepada orang Israel. Kalau dilihat dari di sini ya Tuhan itu dua. Allah. Berarti versinya dua. Iya. Tapi Yesus Tuhan buatan juga kalau dilihat dari sini kan. Penciptaan Tuhan dua ini kan karya dari si Paulus berarti jatuhnya. Bunda. Bunda kan mau belajar tentang Alkitab. Ya nanya ke saya. Bener. Nanya ke saya. Makanya Bunda pengen tahu jelas. Nah, jadi saya kasih tahu bahwa konteks itu adalah Paulus menulis surat itu untuk orang-orang Yahudi dengan orang-orang Roma pada waktu itu. Ketika orang-orang Yahudi itu mempermasalahkan tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh Paulus. Dia bilang, oh jangan makan, jangan makan, boleh makan babi, tidak boleh bersunat segala macam. Makanya dipertanyakan, boleh beribadah selain dari hari Sabat, bukan hanya hari Sabat doang yang boleh beribadah, boleh juga hari Senin, boleh juga hari Minggu dan seterusnya. Makanya seolah-olah kok beda banget gitu loh dengan aturan-aturan Yahudi. Pasiur gitu. Itulah, iya. Jadi akhirnya orang-orang Yahudi itu bertanya. Nah di situ Paulus berbicara, lalu dia menerangkan segala sesuatu tentang di situ. Triggernya di situ. Enggak, kalau Bunda sih kalau misalnya bahwa ajaran Kristen itu benar, yang sesuai dengan Kristen yang benar-benar bukan menyembah, ya Bunda nggak akan berpindah agama, tetap seperti tapi keimanannya aja yang iniin. Maksudnya gimana? Sangat benar Bunda. Roma 14 nomor 9 tadi dibacakan Gurunda itu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Zubir, ini kalau itu Bunda itu Bunda nggak bisa terima. Nah, jadi mati dulu baru jadi Tuhan. Sementara kalian menarasikan dia di dalam perut sudah Tuhan. Bagaimana ceritanya ini? Kontradiksi. Ada saya nih. Nah, jadi begini. Begini, Bunda. Kita orang Kristen itu diajarkan ke dalam memahami sebuah ayat itu tidak boleh terlepas dari ayat yang lain. Maka daripada itu harus baca seluruh. Iya, sama di Al-Quran juga seperti. Oke, saya no comment karena itu bukan kitab suci saya. Saya no comment. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang Roma 14, menurut adik saya nih Bang Sidik, ya kan? Dia mengatakan bahwa di situ udah jelas. Nah, sedangkan menurut saya itu pencopotan ayat yang brutal. Karena di ayat 1 itu sudah menerangkan di situ tuh Paulus sedang berbicara tentang arti jangan menghakimi saudaramu. Artinya Paulus itu lagi ngomong kepada orang Yahudi, kalian tuh nggak boleh menghakimi saudara-saudaramu yang lain gitu loh. 1 Korintus 8 nomor 6. Bagi kita hanya ada satu Allah Bapa, satu Allah saja, yaitu Bapa satu nih ya, satu Allah Bapa. Nah, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Kristus. Jadi di sini ada dua Tuhan ini, Allah Bapa dan Yesus. Ini satu saja Allah Bapa ini. Ini jelas ini. Terus gini lah. Bagi kita 1 Korintus 8 nomor 6. Hanya ada satu Allah, satu ya. Satu nih, satu Allah. Terus hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Nah, jadi berapa Tuhanmu? Oke, baik. Halo, Bunda. Lanjut Bunda, lanjut, kembangkan. Bunda.
Nah, ini adik saya nih mengangkat lagi nih ayat yang baru nih, yaitu pertama. Enggak, coba itu Bang Jum jelaskan dulu Bunda lebih ini biar Bunda dengar dulu. Oke, saya tanggapi dulu ini adik saya nih Sidik nih. Dia mengatakan dia mengangkat ayat pertama Korintus 8 ayat 6. Nah, seperti yang saya sudah bilang Bunda dari awal bahwa kita tidak boleh mencopot-copot. Itu kan konteksnya itu tentang persembahan berhala. Jadi pada waktu itu orang-orang di Korintus itu lagi banyak juga yang hanya ibaratnya Kristen KTP gitu. Ada juga yang menyembah berhala. Jadi di situ Paulus ingin menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah gitu loh. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, only God, one God, yaitu Yesus Kristus. Ada yang satu Allah, ada satu Tuhan. Jadi begini, Tadi Bunda. tadi udah benar kata-katanya bahwa cuma satu Allah gitu. Bunda, Satu Allah, satu Allah. Tapi kenapa jadi Bunda kok lebih bingung ini? Jangan terkecoh dengan kata Allah atau Tuhan, itu hanya gelar. Ya tapi Misalkan contoh begini, ada berapa oknum? Ada berapa oknum? Ada berapa oknum? Sabar dulu, saya jawab dulu. Jadi begini Bunda, saya bilang hanya ada satu presiden. Allah kok gelar itu ngawur. Saya hanya ada satu presiden di Indonesia yang luar biasa. Misalkan contoh Bapak siapa? Berarti saya di situ hanya ingin menegaskan hanya ada satu, walaupun banyak presiden. Ya dong. Walaupun banyak presiden, tapi saya hanya Terus bilang hanya ada satu presiden. Ya, Tuhanmu yang satu itu siapa? Kenapa? Tuhanmu yang satu itu siapa? Yesus Kristus. Kalau bapaknya Yesus siapa? Yang mengutus dia siapa? Allah Bapa itu. Berarti ada dua. Oh enggak. Bingung banget. Bunda Korla bingung. Aduh. Jadi bro, ada yang mengutus, ada yang diutus, bro. Benar, saya setuju. Ya itu satu itu Bang Andi. Bunda sebentar ya, diizin dulu ya. Bunda Korla, kalau ada yang mengutus, ada yang diutus, ada dua atau satu Bunda? Ini Bang Handi. Kalau saya izin pamit dulu, soalnya baterai saya tinggal 5% nih. Iya. Saya izin pamit, mohon maaf Bunda, saya gua ngomong langsung kabur. Enggak, brother. Enggak, baterainya saya sisa Iya deh. Maaf ya. Oke Selamat malam Bunda, mohon maaf Bunda. Maklumlah sama saudara kita ini. Kalau udah terpojok beginilah dia. Selamat sore deh kalau begitu. Adekku, selamat malam adekku. Jujur abang ini kangen sama kau deh. Kau hilang terus, kemana kau? Ada lu kiper. Jangan. Harusnya nggak boleh gitu dong, nggak. See you again. Iya. Oke lah Jobir, tapi lu teman gue yang paling baik Jobir. Bunda kalau ada yang mengutus, ada yang diutus. 1 menit Bang Andi. Iya. Ya Bunda beriman kepada yang memberikan putusan, bukannya keputusan lah. Mantap. Tapi tadi si Jubir itu yang mengutus dan yang diutus sama gitu loh Bunda. Enggak selama ini kan Bunda kan nggak pernah tahu tentang apa gitu tentang agama Kristen, walaupun Bunda memang pernah punya suami orang Kristen ya, taruhlah dulu Bunda nikah sama orang Jerman gitu kan, tapi kan dia bukan Kristen yang fanatik, dia bukan Kristen yang suka dia Kristen ala lah gitu, agamanya doang, tapi dia nggak pernah ke gereja gitu kan. Cuma karena Bunda kan nggak pernah mau tahu, karena Bunda memang nggak mau tahu gitu. Tapi tadi Bunda kepenasaran Bunda aja gitu, kepenasaran ya, jatuhnya kepenasaran aja gitu. Kan nggak apa-apa kalau kita mau menggali ilmu gitu, biar kita tahu. Gitu, karena kan selama ini kan suka beranggapan yang takutnya apa itu halnya hoak, apakah itu nggak real gitu, yang disembah itu sebenarnya Tuhan apa Yesus. Sesuatu yang paling hoak Bun ya, sesuatu yang paling hoak di dunia ini ternyata memang ketika ada yaitu Bun, sesuatu yang paling hoak di dunia ini Bunda, ketika seorang anak lebih tua daripada ayahnya, itu cuma di Bible adanya itu. Iya. Udah ada di kitab yang lain tuh. Seorang anak lebih tua daripada ayahnya. Selisih 2 tahun lagi. Boleh nambahin. Boleh.
Tapi ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Bunda nambahin Korla 1 beneran menit ya? Bunda ya. Iya. Bunda Korla izin 1 menit. Iya, sebentar dong gantian. Gue udah sejam nungguin nih. Sebentar, Bunda, 1 monitor menit, dulu, ya. monitor dulu Gurunda. Cek rudut kah? Silakan. Ntar dulu, Mbak Ustaz tunggu dulu bicara. Ya Bunda 1 menit nih Bunda. Bunda cantik sekali ketika bilang bahwasanya Al-Quran ketika Nabi Muhammad menerima wahyu lalu memanggil sahabatnya untuk menyalin apa yang diterima wahyu dari Allah dari Nabi Muhammad lalu disalin oleh para sahabat. Ya itu udah betul. Tapi yang Bunda perlu ketahui bagaimana prosesnya mengenai Bible atau mereka menyebutnya Alkitab. Alkitab itu terdiri dari 2 buku. Satu Perjanjian Lama, ini sebenarnya kitabnya orang Yahudi, dan Perjanjian Baru, ini kitabnya Kristen. Di dalam Perjanjian Baru, ya di dalam Perjanjian Baru 50% lebih itu adalah surat-surat. Kalau zaman now tuh email-email dari Paulus yang tadi diterangkan Bang Zuma pendiri Kristen. Jadi sampai nah, sekarang ini sampai ya sekarang sedikit ini Bunda. Oke. Sedikit saya jelaskan dulu nanti Bunda bisa ambil kesimpulannya. Oke. Mengenai gospel atau mereka menyebutnya Injil, kalau dalam perspektif Islam, Injil itu wahyu dari Allah yang difirmankan, diturunkan kepada Isa atau Yesus. Nah, tetapi dalam prosesnya Perjanjian Baru, Yesusnya sudah diangkat ke langit. Gospel pertama yang muncul adalah Gospel Markus, lalu Matius dan Lukas mengambil contoh dari sini, lalu Yohanes. Keempat Injil ini dituliskan 60 tahun sampai 120 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Makanya ceritanya saling berkontradiksi. Beda dengan yang Bunda tadi sudah sebut itu betul. Ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran wahyu lalu memanggil sahabat untuk menyalin, nabinya masih itu ada. juga, nabinya masih betul. ada. Sementara Betul. Jadi Alkitab itu bukan ditulis ketika Yesus tuh masih hidup. Apa Bunda? Satu sinyalnya merah. Sinyalnya merah Ustaz. Ada penyampaian kepada Bunda, nanti ada waktu Bunda buka Lukas 1 ayat 1 sampai 10 lah Bunda. Anda boleh nanti Bunda boleh baca Enggak, itu Bunda. aja Bunda. Iya, Lukas jadi 1. penulisannya itu dibuat oleh orang-orang setelah Yesus tidak ada, berdasarkan kesaksian. Yang menulis pun sampai sekarang itu tidak diketahui siapa, karena kan dalam bentuk manuskrip dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja, itu pun di abad kedua baru dikumpulin Brother Gia mau naik sampai nulis gitu. Brother Gia mau naikin dulu. Enggak, Brother jadi Gia bentar. yang nulis sampai sekarang itu pun nggak diketahui, cuman mereka tulis according to Matius, ya Lukas Jadi gitu. mereka pun Lukas itu nama orang apa nama surat? Nama orang Orang Yunani. nggak tahu. Orang Yunani. Jadi gini. Itu masih dugaan, dan mereka gini. Jadi Alkitab itu hasil kanonisasi. Kanonisasi itu pengumpulan oleh bapak-bapak gereja. Mereka yang menentukan mana yang firman Tuhan, mana yang tidak. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan pengumpulan ini, melakukan kanonisasi atau sortir ini, diilhami oleh Roh Kudus. Jadi dia bilang saat mereka lakukan kanonisasi, mereka minta dulu tuntunan kepada Tuhannya, sehingga mereka bisa membedakan mana Injil ya yang benar, mana yang enggak. Jadi ada beberapa Injil yang mereka buang. Ya, mereka bilang itu Injil palsu. Contohnya ya Injil dari Maria, Injil Yudas, dan Injil Barnabas. Ya, Injil Barnabas itu mengutip tentang pernikahan Yesus. Mereka bilang itu Injil palsu. Jadi itu hasil kanonisasi. Beda dengan Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama mereka salin dari kitabnya orang Yahudi yaitu Tanakh. Itu murni diambil full. Sedangkan yang Perjanjian Baru itu lebih banyak mengutip
kutip dari Yang surat-surat ketinggian Paulus. ilmunya nanti, jangan terlalu ketinggian ilmunya dulu. Yang itu dari yang kalau yang ya dari Israel dari Yahudi, yang Israel dari Nabi Musa langsung gitu ya. Sebagian Perjanjian dari Lama, Daud Perjanjian Lama. itu ya perjanjian lama itu kumpulan. Di situ ada yang dari Musa, ada yang Oh, yang dari tadi Bunda Daud baca dan sebagainya. yang tadi Bunda baca kitab bab 1 tadi tentang penciptaan tentang Tuhan. Ya, penciptaan. kejadian. Kalau itu benar, itu masuk di akal. Itu berarti itu bab itu dari orang Yahudi. Yahudi. Jadi kalau dilihat itu mereka bagi 2 chapter, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Di perjanjian baru pun ada beberapa kumpulan kitab. Itulah kenapa mereka sebut Alkitab kan, kumpulan. Tapi intinya gini, perbedaannya sama Islam, ya mereka ini saat melakukan kanonisasi siapa yang melakukan? Sampai detik ini pun nggak ada namanya. Mereka cuma bilang ini bapak gereja. Terus bagaimana supaya bisa membedakan mana yang benar mana tidak? Mereka percaya, ya mereka percaya bahwa orang-orang ini diilhami. Ya mereka ini orang suci yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi Tuhanlah yang menjadi, ya mereka punya penengah untuk membedakan mana yang masuk mana yang tidak, ya itu iman mereka lah. Tuh ada Brother Jia mau bicara tuh gantian. Makanya ketika Yesus dijadikan Jangan terlalu banyak dulu, poin pentingnya aja. Yesus diangkat jadi Tuhan itu penulisannya dari mereka. Roma 14:9 tadi. Enggak, itu beda lagi. Jadi mungkin Bunda Korla harus tahu dulu, di Kristen itu ada 4 corak atau 4 doktrin ya, yang paling besar. Jadi 4 doktrin ini, yang pertama adalah doktrin yang paling mainstream, yang paling ramai, yaitu Trinitas. Trinitas saya rasa Bunda Korla tahu lah. Yesus Yang Allah, mana itu? Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus. Itu apa Ya, itu? 3. Itu Trinitas itu menganggap bahwa ya Tritung atau Tritunggal itu menganggap bahwa Yesus Yesus Bapa dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi tetapi satu hakikat. Itu 3 pribadi yang terpisah tapi punya hakikat yang sama. Terus ada lagi pemahaman oneness yang lagi naik daun sekarang. Oneness itu menganggap oneness itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi misalnya contoh nih, Yesus setelah tidak ada di dunia lagi, ya jadi Bapa dia. Sama kayak Bunda Korla. Bunda Korla pribadi itu mengutus Bunda Korla yang avatar untuk ngomong di Komal ini. Nah, itu pribadi yang sama. Kalau yang tadi yang pertama kan pribadi berbeda. Kalau ini pribadi yang sama. Cuman Bunda Korla yang sekarang ini hanya avatar. Artinya Yesus itu hanya avatar dari Allah Bapa saat di dunia. Udah jauhan. Baru yang ketiga. Terlalu rumit nanti Yesus malah utusan. membingungkan. Poin-poinnya aja. Ya, Aku pengen wawancara Bunda Korla. Udah bisa belum? Sampai enggak masih apa-apa, dulu. biar Bunda Korla tahu. Akal Bunda masih nerima. Akal Bunda masih Ya, bisa jadi nangkap. karena gini, kan mereka juga bingung nih, karena Yesus tidak mengatakan dengan jelas dia siapa. Itulah kenapa tahun 325 terjadi namanya Konsili Nisea. Kalau Bunda catat Konsili Nisea, karena saat ketinggian, ya udah nggak apa-apa, itu kan dasar. Jadi saat itu orang Kristen pun terbagi menganggap Yesus apa. Jadi terakhir diputuskan harus satu suara. Itulah terjadi konsili. Jadi diputus satu suara gitu. Diputuskan siapa itu Yesus di Konsili Nisea. Sesimpelnya penobatan Yesus jadi Tuhan di Konsili Nicea 325 Masehi, Bunda. Dinobatkan itu oleh orang-orang. Ya, Oke, lanjut. Waktu dulu berjalan ini giliran Brother Jia dulu. Brother Jia silakan ya. Brother Jia, silakan. Satu-satu. Sister Bunda itu agama Kristen? Siapa yang Boleh bubukin. Islam akhi Zia, Islam. Muslimah akhi Zia, muslimah. Oh, oke. Ini saudara kita dari Pakistan, Bun. Oh ya. Iya. Bahasa Inggris saja kalau mau berdua biar nyambung. Nggak usah lah. Soalnya Brother Jia bahasa Indonesia juga belum banget. From Pakistan aslinya. Kamu orang Pakistan maksudnya? Iya, Brother Muhammad Zia ini orang Pakistan. Yang mana orangnya?
Di atasnya Bunda ini pas. Yang tulisan Arab ini. Hah? Iya, Ya. iya. Iya. Kenapa rupanya dia baru masuk ini? Betul. Coba. Iya, coba nanya dia tadi ngomong. Bunda. Nanya apa dia? Iya nanya tadi Bunda ini dari Muslim atau bukan? Kita jelasin tadi Bunda I'm Muslimah. Muslim. Alhamdulillah, I'm Muslim. Heeh. I just want to know about Jesus from Yesus only prophet. ya. Nah, aku nanya Bunda Korla boleh? Mau nanya apa? Bunda Korla kok bisa nyampe ke dunia yang di bawah ini? Kenapa ada di dunia ini Bunda Korla ini? Sebenarnya sebelum Bunda viral juga Bunda tuh suka Bunda sebenarnya ini kalau Bunda mau cerita ini bukan hal yang baru buat Bunda untuk dulu waktu itu Bunda 2010 Bunda suka nonton tuh perdebatan agama 2010 ya. Oh, alhamdulillah. Perdebatan yang ada di YouTube tentang orang makanya Bunda tahu sedikit pada itu ketika ada yang berbicara bahwa sebenarnya yang dibilang Tuhan itu awal dasarnya Tuhan gitu. Dari situlah Bunda tahu. Bunda suka ngikutin. Tapi setelah itu kan lama tuh nggak pernah udah mentok. Kan ada kalanya udah capek gitu ya. Udah capek gitu. Yang penting udah paham gitu. Yang penting Bunda coba ngikutin di YouTube gitu. Udah berlalu sekian tahun. Bunda kan orangnya memang menghargain perbedaan gitu ya. Karena kan hidup di Jerman gitu. Dan nggak bisa menghakimin karena nggak ada bukti gitu kan. Jadi ya paling cuman Bunda ya diem aja gitu. Nah sebenarnya kemarin-kemarin tuh Bunda juga lihat ini apa. Karena kan baru pertama kali lihat tuh pertama ya seliwuran aja gitu. Lihat gitu kan. Lihat gitu. Males ini perdebatan agama apa ini. Tadinya kan Bunda pikir kan perdebatan antara Islam sama Islam gitu kan, entah sunnah atau ini atau itu kan. Tapi entah gitu-gitu karena Bunda bukan hanya sekedar pingin tahu dalam gini. Bunda bukan cuma tahu tentang yang perdebatan antara Nasrani dan Islam dong, tapi perdebatan antara Syiah sama Sunni itu juga Bunda banyak tahu juga perbedaannya di mana gitu. Nah tadi tuh kemarin tuh Bunda lihat ini apaan sih gitu. Ya sedikit memperhatikan. Memang panggilan itu kan memang udah ada. Jadi ya coba-coba ini. Panggilan apa? Panggilan belajar lebih dalam. Gimana ya? Kalau dibilang panggilan untuk ya tadi itu benar. Jadi pengen memperdalam dan pengen memberikan suatu sedikit yang Bunda tahu gitu. Oh, kan? Berdakwah juga di jalur ini gitu. Ada kontribusi lah. Oh, Masya Allah. Iya, tapi pas Bunda lihat ini kayaknya orangnya, karena kan Bunda ini kayaknya ada, jadi kok ini ada yang paham Alkitab, tapi dia ngakunya Muslim gitu kan? Mungkin bisa gitu, kan memang banyak kan. Itu memang ada kan, jadi kayak misalnya kayak Bang Zoom gitu kan, dia Muslim. Tapi dia mempelajarin Alkitab karena kan memang dia di bidangnya gitu kan. Contohnya misalnya Zahir gitu kan, dia Muslim tapi kan dia mempelajari Alkitab. Kalau Bunda kan enggak. Jadi pengen gitu juga gitu Bunda Korla tuh. Enggak kayaknya otak Bunda. Pokoknya intinya Bunda ini kok kalau dunia ini harus tahan mental, jaga emosi, harus sabar. Gitu aja sih intinya. Iya, harus logikanya harus main juga pas ngeluarin kata-kata. Yang penting kan di sini Bunda cuman lihat dengar dulu gitu kan, maksudnya ya maka tadi Bunda selama ini kan Bunda cuman tentang Isa ini kan taunya dari surat Maryam aja gitu kan, bahwa Nabi Isa tuh nggak mati tapi masih hidup gitu. Belum mati. Terus disembah dianggap Tuhan sama orang Nasrani. Keyakinannya itu ada kepercayaan, tapi cuman kalau nggak diucapkan dari orang itu kan kita nggak akan tahu benar gitu. Terus Bunda Korla, ini akun asli bukan, maksudnya akun utama atau akun kedua, ketiga? Nggak ada akun utama itu. Akun utama nggak pakai akun lain. Oh. Kebal dia. Akunnya kebal.
Ya. Ini akun pertama ini. Nggak takut ditinggal ini apa yang followernya gitu terjun ke dunia ini? Ya. Loh, kan ini Bunda cuman di sini kan sebatas menggali ilmu. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Seorang Bunda kan memang dari live-nya kan selalunya begitu. Kadang-kadang bahas agama, kadang-kadang sedikit tahu hal-hal yang politik. Dulu kan Bunda terkenalnya kan Enggak ada salahnya Bunda. Selingan. Iya, ngapain kalau mereka mau meninggalkan Bunda juga itu alasan mereka gitu loh. Karena kan di sini Bunda intinya pingin tahu, pingin paham, pingin ngerti. Nggak salah dong seorang Muslim pingin mengetahui ajaran Nasrani. Alhamdulillah. Gitu. Sip. Supaya Bunda bisa membedakan di mana perbedaan antara Nasrani. Justru izin Bunda, justru kalau Bunda begini, pendukung Bunda itu semakin realistis gitu Bunda. Iya, jadi jangan cuman bisa gila-gilaan aja di Facebook, di TikTok gitu loh. Maksudnya jadi orang bisa mengukur Bunda nih orang yang seperti apa gitu, bukan hanya ketawa tekewek gitu. Di samping kita kan harus punya skill, ada sedikit tahu. Jadi kalau misalnya orang nge-kick kita bisa nge-kick kembali gitu loh. Oh gitu, jadi kan, Masya Allah. Iya, intinya kan di situ. Jadi kalau misalnya karena kan memang Bunda ini kan dikenal dari zaman dulu kan memang suka membahas politik juga, pernah gitu. Ceritanya tuh kan waktu masa-masa kampanye, masa-masa apa pemilihan waktu itu pemilihan presiden apa Jokowi ya, pemilihan presiden apa gubernur lah gitu. Bunda kan